Ya, untuk hari ini, free webinar hari ini, persiapan langkah dan tahapan sukses upgrade standar FSSC 22000 versi 7, ISO 9001, ISO 14001 2026, ISO 37001 2025, ISO 27001 2022, GMP Plus 2025, PCQI dan FDQ FDR requirement, UDR, dan ISPO Hilir. Kemudian untuk agenda dari hari ini, jam 9 sampai 9.15, akan dilangsungkan registrasi, kemudian ada opening speech, kemudian langsung materi, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, kemudian kuis dan penutup. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu, jika ada yang belum mengisi absensi, mohon dapat untuk mengisi absensi pada barcode QR code yang tertampil di layar, atau tim kami sudah mengirimkan di kolom chat Zoom, dapat diisi agar kami dapat menerbitkan sertifikat untuk Bapak Ibu. Baik, mungkin saya juga mengimbau untuk Bapak Ibu untuk mengikuti webinar hingga akhir karena pastinya akan ada kuis yang dengan hadiah yang menarik ya Bapak Ibu. Sehingga jangan sampai kelewatan ya Bapak Ibu. Ya. Mungkin untuk sesi absensi boleh paralel dilakukan sambil berjalannya acara. Sebelum memasuki materi, izinkan saya perkenalkan dulu speaker kita hari ini, Bapak Bayu S. Christian, sebagai Lead Auditor QMS ISO 9001, Lead Auditor ISO 37001, ISO 26000, Lead Auditor FSSC 22000, ISO 22002, 1 2025, kemudian GMP Plus, FCSIM International versi 2025, BRCGS Food Safety ISO 9, dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali kompetensi yang diraih oleh Pak Bayu. Baik, untuk Pak Bayu sudah siap Pak untuk mempresentasikan materinya? Ya, Ya, terima baik, kasih Mbak Sarah. Mungkin nanti bisa dibantu untuk klik ya. Ya, baik Pak. Bapak Ibu semuanya selamat pagi. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di penghujung tahun ya 2025 ini. Event seperti ini kalau bagi saya kayak jadi ajang reuni kepada Bapak Ibu semua ya. Mungkin di tahun 2025 ini atau 2024 atau tahun sebelumnya yang pernah kita bertemu. Ya, sekali lagi senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Ya, dan pada pagi hari ini kita akan coba sharingkan ya di beberapa update standar terbaru ya, dan juga ada perencanaan di tahun mendatang sehingga Bapak Ibu nanti mungkin bisa mempersiapkan secara rencana strategis atau mungkin juga forecast untuk budgeting atau juga bagaimana nanti project manajemennya untuk kita bisa menyiapkan beberapa standar yang applicable dengan perusahaan kita. Tentunya kita pahami, mungkin bisa next Mbak Sarah, untuk next slide saja, biar nggak muka saya terpampang terus gitu ya. Ya, jadi tadi kembali ya, Bapak Ibu juga mungkin di tahun 2026, tuntutan dari customer tentu akan lebih ketat gitu ya. Di mana saat ini kalau Bapak Ibu juga menyadari dari sisi supply chain, rata-rata sudah mulai dituntut untuk perusahaan yang sudah tersertifikasi suatu standar, suppliernya juga harus untuk mengikuti standar tersebut. Jadi kemungkinan besar di tahun-tahun mendatang kebutuhan terhadap sertifikasi atau penerapan suatu standar ya sesuai dengan skop dari masing-masing Bapak Ibu, karena kalau saya lihat di sini ada 130 lebih partisipan dari beberapa sektor industri, tentu memiliki kebutuhan dan karakteristik standar masing-masing untuk kebutuhan sertifikasinya. Nah, jadi ya berharap dengan pertemuan kita pada pagi hari ini akan memberikan sedikit insight ya ataupun informasi kepada Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan kira-kira di tahun mendatang di 2026 apa saja sih beberapa standar terbaru dan kira-kira yang harus dipersiapkan dari masing-masing departemen ataupun dari masing-masing perusahaan. Saya akan langsung mulai dari slide yang pertama. Ini sedikit saya infokan dengan rencana FSSC 22000 versi yang ke-7.
di mana mungkin Bapak Ibu juga ada yang mengikuti sesi webinar yang dari FSSC Foundation yang kemarin dengan Mr. Divi Darsen ya. Kebetulan saya juga adalah salah satu speaker di sana, bahwa memang ada update betul, tapi memang FSSC belum secara official menerbitkan standarnya. Nah, sedikit mengingatkan Bapak Ibu, sesuai dengan FSSC Insight, website dari FSSC Insight, bahwa untuk versi yang ketujuh sebagai pembaruan dari versi 6, ya, untuk terutama ini untuk sektor food industry ya, kepada Bapak Ibu yang menerapkan FSSC 22.000 versi 6 saat ini, akan ada update di estimasi rilis adalah akhir kuartal pertama atau awal kuartal kedua di tahun 2026. Kalau Bapak Ibu lihat historikalnya, FSSC itu rata-rata di tanggal akhir-akhir Maret, kalau ngomong kuartal 1 ya, akhir kuartal 1 di akhir-akhir Maret, itu publish atau di awal April. Jadi kemungkinan besar antara di 1 April atau 31 Maret, kemungkinan besar. Tapi ya, ini hanya forecasting atau prediksi ya. Jadi Bapak Ibu, kalau yang sangat menanti-nanti, ya itu nanti dipersiapkan atau silakan kalau pengen tahu yang pertama gitu ya, di FSSC versi 7, pantau saja. Untuk biasanya publish itu selain di official website, juga akan ada di LinkedIn dari FSSC Foundation-nya. Jadi ya di beberapa sosial medianya itu akan langsung blasting juga ya. Atau Bapak Ibu juga bisa memfollow sosial media kami, umumnya kami juga akan pasti segera mengupdate jika memang sudah ada info. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan ada masa transisi di sana. FSSC memberikan masa transisi selama 12 bulan kepada perusahaan yang sudah tersertifikasi versi 6 atau yang akan initial certification, juga nanti akan ada masa transisi yang artinya kemungkinan besar, walaupun ini belum fix ya Bapak Ibu, kalau kita prediksi keluarnya 1 April 2026, artinya ya akan bisa disertifikasi di 1 April 2027. Jadi Bapak Ibu yang sekiranya di tahun 2026 ini adalah sifatnya surveillance, otomatis sebenarnya pasti masih akan pakai versi 6. Jadi Bapak Ibu jangan worry untuk tiba-tiba apakah harus upgrade surveillance-nya itu pakai versi 7. Karena memang ada masa transisi 12 bulan ini, kemungkinan besar baru akan efektif di kuartal 1 atau kuartal 2 2027. Konsepnya seperti itu. Nah, ada beberapa klien yang langsung nanya saya, Pak, berarti Pak, kemungkinan besar kalau saya surveillance 1 2026 itu misalnya announce, ada kemungkinan berarti nanti saat 2027 upgrade-nya sekalian unannounce dong Pak. Itu sangat dimungkinkan. Jadi Bapak Ibu jangan berasumsi bahwa Pak 2027 kan upgrade berarti ya, berarti nggak mungkin announce. Belum tentu Bapak Ibu, bisa juga dilakukan announce. Kecuali memang Bapak Ibu setiap tahun memang meminta request announce, yaitu ya Bapak Ibu mungkin nggak terlalu worry, berarti setiap tahun kita akan lakukan secara announce. Ya ada sih beberapa strategi supaya itu safe, supaya tetap aman. Pak berarti saya boleh request nggak announce-nya mungkin dimajukan di versi yang ke-6 ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa koordinasikan ke CB masing-masing apakah memungkinkan seperti itu. Tapi kembali kita nggak bisa ini ya menentukan jadwal secara sepihak. Tetap harus koordinasi dengan badan sertifikasi karena melihat schedule juga ya. Tapi kurang lebih konsepnya akan seperti itu. Dan selama masih pakai versi 6, Bapak Ibu akan pakai tetap ISO TS yang lama, yaitu ISO TS 2202/1. Kalau saya boleh saran, walaupun memang pasti pakai yang lama, Bapak Ibu jangan mepet-mepet untuk mempersiapkan menggunakan PRP yang terbaru ISO 22002/1 2025 tersebut. Karena jelas kalau Bapak Ibu bertanya, emang apa yang saya harus persiapkan Pak? Ya karena klausulnya sangat jauh berbeda dan memang sedikit banyak melengkapi additional requirement dari FSSC. Plus, manual PRP kan juga harus disesuaikan. Jadi kalau Bapak Ibu takutnya, nanti aja trainingnya mepet-mepet atau setupnya mepet-mepet menjelang mau audit upgrade lah Pak.
saya khawatir Bapak Ibu juga kehabisan waktu atau belum benar-benar mempersiapkan pemenuhan terhadap PRP yang terbaru itu. Jadi better ketika memang FSSC nanti sudah publish, Bapak Ibu sudah harus mulai mempersiapkan trainingnya kapan, kemudian nanti mempersiapkan setup dokumen dan penyesuaiannya kapan, ya termasuk training jangan hanya Bapak Ibu berasumsi bahwa training hanya dari eksternal ya, dari Ray atau mungkin ya ada Bapak Ibu ini ya apa training yang lain. Tapi Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan bahwa saya harus mentrainingkan ke internal saya. Saya harus mensosialisasikan itu ke karyawan-karyawan yang lain. Jadi memang itu juga harus dipertimbangkan. Dan Bapak Ibu, selama masih masa transisi, kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide, kami tetap membuka program training untuk yang versi 6 ini karena memang masih berlaku di tahun 2026. Jadi ketika Bapak Ibu perusahaan initial certification dan memang membutuhkan atau mungkin ada tim Bapak Ibu yang baru, kita tetap komit untuk membuka public training ya, baik itu on-site in-house ataupun public untuk training FSSC versi 6 ya. Yang terdekat kalau di Januari itu ada di 9 Januari 2026 itu ya sepertinya ya tipe ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kontak kami jika memang ada kebutuhan itu. Oke, next Mbak Sarah. Nah, mungkin Bapak Ibu juga tanya, kira-kira update-nya apa? Jelas yang pertama tadi sempat saya singgung bahwa adalah kita mengeluarkan PRP ya, bagaimana terkait dengan PRP ya, PRP yang terbaru itu yang akan harus disesuaikan ya. Dan yang kedua, menyelaraskan skema dengan perbandingan GFSI Benchmark 2024. Mungkin saya izin Mbak Sarah untuk share screen ya. Saya sedikit infokan kepada Bapak Ibu bahwa terdapat GFSI benchmark. Bapak Ibu bisa nanti search ya lebih lanjutnya. Saya akan buka salah satu saja. Di tahun 2024 dikeluarkan GFSI benchmarking requirement. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa terlihat ya. Yang tertampil sekarang adalah yang PDF saya. Nah, ini saya buka untuk kategori C4. Jadi benchmarking ini dikeluarkan atau dipublish untuk masing-masing kategori pangan ya. Ada yang C0, C1, C2, nanti Bapak Ibu bisa buka. Nah, mereka dari GFSI menerbitkan beberapa, bisa dibilang kayak apa ya, addendum atau mungkin pendetailan dari masing-masing section. Ya, ada section HRMS atau HACCP, ada section FSMS-nya, Food Safety Management System, ada dari sisi yang ketiga itu berkaitan dengan good industry practice ya. Kemudian juga berkaitan dengan ini beberapa poin-poinnya, pendetailannya. Nah, berdasarkan hal inilah maka penyesuaian FSSC versi 7 akan disesuaikan atau akan diupdate. Ya, itu salah satu triggernya. Nanti Bapak Ibu, Pak ini bisa diakses di mana? Bapak Ibu bisa searching saja GFSI Benchmark 2024. Nanti masing-masing kategori pangan ya, sektor industrinya ada yang C0, C1, C2 atau packaging berarti pakai yang I, mineral atau biochemical pakai yang K. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa download atau bisa buka sesuai dengan scope-nya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Boleh Mbak Sarah kembali ke slide-nya Mbak Sarah? Langsung diintervensi saja. Nah, kemudian yang ketiga, memperkuat persyaratan untuk mendukung organisasi dalam kontribusi terhadap SDG. Ya, Bapak Ibu juga mungkin sudah mendengar juga isu ini dari versi yang ke-6. Akan lebih ditingkatkan lagi Bapak Ibu, bagaimana penerapan perusahaan terkait dengan komitmen untuk menuju ke SDG ini, Sustainable Development Goals ya. Jadi ke arah sustainability-nya, kalau di FSSC kan interpreted-nya ke arah bagaimana kontrol food loss and food waste-nya. Nah, nanti itu juga akan diperkuat lagi atau diperketat lagi. Ya, nanti Bapak Ibu bisa sama-sama kita akan melihat bahwa memang SDG ini menjadi target ya. Kalau Bapak Ibu tahu, di pemerintah Indonesia pun dan beberapa negara menetapkan target di tahun 2030 ya, bagaimana achievement terhadap SDG yang harus dicapai. Nah, itu Bapak Ibu juga harus mulai merencanakan hal tersebut agar memang selaras dengan
bagaimana rencana sustainability dari perusahaan. Mungkin sekarang customer Bapak Ibu, klien Bapak Ibu belum menuntut, tapi secara standar juga sudah mulai menyesuaikan itu, sehingga mau nggak mau penerapan terhadap sustainability ini juga harus kita penuhi. Tidak menunggu, oh Pak, customer saya nggak ada minta kok, nggak ada minta social audit, nggak ada minta EcoVadis, nggak ada minta SMETA atau standar-standar yang lain, tapi karena semuanya sudah mulai mengarah ke arah sustainability, beberapa standar sudah mulai mensyaratkan itu, maka mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan. Ya, kemudian yang keempat, menyediakan struktur yang lebih jelas untuk pembagian kategori rantai pangan. Ya, ini pengklasifikasian nanti sektor industri dan supply chain. Ya, kita akan lihat nanti apa saja pembaruannya, tapi memang belum diupdate secara spesifik. Dan yang kelima, perubahan dan amandemen secara klausul editorialnya. Nah, ini bagian dari continuous improvement. Oke, next. Boleh next, Mas Sarah? Nah, terkait FSSC 22.000 versi 7 kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan untuk rekan-rekan Bapak Ibu semuanya yang memang menerapkan FSSC sudah mulai harus aware terhadap hal tersebut ya. Dan kami tentu sangat support Bapak Ibu juga mungkin yang sudah menjadi existing klien kami ya. Kita akan full support untuk membantu Bapak Ibu untuk nanti upgrade ke versi 7 ya. Ya, Bapak Ibu tahu mungkin ya benefit atau manfaat keunggulan dari kami dari Resystem, kita tidak hanya membantu mengajarkan klausulnya, tapi juga memberikan solusi dokumen ataupun penyesuaian di lapangan, praktisnya seperti apa, biar Bapak Ibu juga tetap dapat kompetitif. Karena konsultan mungkin banyak, vendor mungkin banyak, tapi kadang yang saya tahu dari beberapa klien ya, oh konsultan ini nuntutnya saklek sekali Pak, benar-benar textbook, nggak ngasih saran win-win solusinya seperti apa. Sementara kalau kita harus ngikutin all clause secara spesifik dan benar-benar letterless secara ini, mungkin secara biaya, mungkin secara applicable di perusahaan nggak sesuai. Nah, itu kan juga menjadi tantangan atau menjadi kendala constraint juga. Jadi Bapak Ibu, kita akan full support jika Bapak Ibu nanti berkenan atau mungkin ada kebutuhan untuk upgrade ke versi 7. Selanjutnya, ISO 9001 tahun 2026. Nah, ini pula terkait dengan quality management system. Bapak Ibu mungkin sudah tahu dan memahami bahwa ISO 9001 adalah basic atau ibaratnya pondasi dari semua standar ISO yang lain seperti ISO 14000, 45, 22.000 sendiri kalau ngomong food safety, kemudian 27.001, 37 dan sebagainya. Rata-rata melihat historical, ketika 9001 ada update, ISO yang lain akan menyesuaikan. Bapak Ibu coba lihat trennya. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah pengalaman di dunia sistem yang sudah ngikutin dari ISO mungkin tahun 9001 tahun 2000, tahun 2008 sudah mulai tersertifikasi saat itu ya. Pasti Bapak Ibu juga menyadari bahwa ketika 9001 ada update, maka akan menyesuaikan yang lain juga akan ikut. Gitu. Ya, ini trennya tapi ya kita belum tahu secara fix ya. Nanti kita akan lihat tapi kemungkinan besar seperti itu. Dan untuk yang 9001 ini DIS-nya atau Draft International Standard, Bapak Ibu sudah lihat di informasi yang di kiri ini ya, ini sudah diterbitkan kemarin di tahun 2025, tapi memang finalnya nanti akan di Maret 2026. Ya, final DIS-nya dan dipublish estimasinya di September 2026. Bapak Ibu, persiapkan ini untuk all sektor industri, bukan hanya ngomongin food ya. Mungkin Bapak Ibu ada dari perusahaan konstruktor atau sipil, mungkin Bapak Ibu ada dari tim engineering ya, di mana mungkin perusahaan machinery, mungkin Bapak Ibu juga ada perusahaan kimia, chemical, atau Bapak Ibu ada yang bergerak di bidang jasa. Jangan salah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bergerak di bidang jasa itu juga sangat memungkinkan dan bisa disertifikasi untuk 9001 tahun 2015 yang saat ini ya, atau 2026 nanti. Jadi ini juga perlu dipersiapkan ya terkait pembaruan ini. Next, Mbak Sarah. Nah, terkait dengan ini ya tentu Bapak Ibu pahami apa persyaratan atau manfaat dari 9001 2026 ini ya. Di mana ketika ngomongin ISO 9001 terkait quality management system, kita fokus untuk menghasilkan produk yang bermutu. Kata kuncinya quality, berarti adalah produk kita
yang kita deliver ke customer itu harus berkualitas. Ngomongin kualitas, simpelnya adalah bagaimana kita mendeliver produk yang sesuai spek yang kita tawarkan kepada customer atau klien kita. Ketika produk yang kita tawarkan, ketika jasa yang kita deliver sesuai dengan spek, maka produk itu dikatakan berkualitas, bermutu. Simpelnya seperti itu, ya. Jadi bagaimana kita komitmen untuk mendeliver produk dan jasa sesuai dengan spek atau apa ya, assurance atau warranty yang kita memang berikan kepada customer kita. Jadi nanti akan ada penyesuaian ya, Bapak Ibu bisa baca mungkin manfaatnya apa saja. Saya nggak akan breakdown terlalu detail di sini. Pada prinsipnya quality management system akan bisa ya menjamin lah produk kita untuk bisa konsisten selalu sesuai dengan spek dan kualitas itu sendiri. Boleh di next lagi Mbak Sarah? Nah, sedikit dari draft yang bisa kita pahami Bapak Ibu, perubahan-perubahannya apa saja. Ada pendetailan di klausul 3 untuk istilah dan definisi ya. Beberapa ada redaksional juga, nanti kita akan pahami itu. Yang kemudian klausul 4, Bapak Ibu juga mungkin tahu di tahun 2024 awal ada adendum penyesuaian, amandemen penyesuaian untuk semua ISO. Bapak Ibu jangan berpikir hanya 9001 dan 22000 ya. Semua standar ISO harus disesuaikan untuk climate change action-nya. Jadi bagaimana kita diminta mengidentifikasi apa pengaruh climate change terhadap operasional kita, terhadap isu internal maupun eksternal di perusahaan, terhadap penggunaan utility mungkin, terhadap mutu produk, terhadap processing, terhadap storage, terhadap mungkin manpower dan sebagainya. Kita harus menganalisa itu. Dan ditambah ada isu sustainability yang harus nanti akan masuk juga di identifikasi dalam konteks organisasi perusahaan. Itu nanti pembaharuannya ke arah sana, pendetailan di climate change dan sustainability. Klausul 5 terkait dengan leadership, di mana nanti akan memperluas tanggung jawab pimpinan untuk memastikan penerapan etik behavior. Jadi sudah mulai juga ngomongin sustainability karena ke arah social issue juga ya. Bagaimana kita juga mulai memiliki bisnis etik. Ngomongin bisnis etik itu nanti akan nyerempet-nyerempet ke bagaimana kita punya kebijakan anti diskriminasi, bagaimana kita punya kebijakan anti penyuapan, bagaimana kita nanti punya menjaga keamanan informasi dari klien, dari supplier, dan sebagainya. Nanti akan relate ke arah sana pengembangannya. Jadi kata kuncinya di bagaimana kita mulai meningkatkan etik behavior dari bisnis kita, bisnis etik ya. Dan yang kedua, budaya mutu. Atau kalau di teman-teman food industri sudah kenal dengan istilah food culture, food safety culture. Nah, ini sekarang ada quality culture. Bagaimana meningkatkan awareness, kemudian meningkatkan juga kebiasaan bahwa penerapan sistem manajemen mutu bukan hanya sekedar penerapan SOP saja, tapi bagaimana kita lebih meningkatkan secara advance. Pertanyaan simpelnya gini sih Bapak Ibu, apakah kita sekarang yakin karyawan kita semua sampai level shop floor atau operator menjalankan sistem ini yang kita terapkan masing-masing di perusahaan ya, sudah menjadi kebiasaan atau behavior, atau karena ada yang ngawasin sehingga karyawan itu baru menjalankan aturannya. Bagaimana kejadiannya kalau di shift 2, shift 3, di mana kita tahu itu lack of supervision ya. Kalau non-shift di shift 1 saya yakin manajemen di sana ada, leader di sana lengkap, supervisor satu supervisi pasti ada, atau tim yang lain yang membantu mengawasi pasti lengkap. Dan kita tahu shift 1 pasti fokus, konsentrasi, produktivitas itu biasa ya, yang saya pernah dengar dari riset, kalau shift 1 lebih concern gitu kan dibanding shift 2, shift 3 yang dimana juga kurangnya controlling. Nah, apakah di shift 2, shift 3 atau lagi nggak ada atasan, semua aturan atau kebijakan perusahaan itu tetap dapat terrefleksikan nggak, terimplementasi nggak gitu? Itu challenge-nya. Pertanyaannya ke sana. Dan ya, ngomongin penguatan budaya mutu, kalau saya sih selalu bilang, kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah mendengar ya, atau kita pernah bertemu, saya selalu sharing gini. Kita mulai membiasakan tidak menskenariokan kalau lagi ada audit dan tidak ada audit berbeda
ketetapan. Ya kita kenal sendiri ya. Wah, menjelang audit semua bersih-bersih. Wah, menjelang audit kita semua siap-siap. 2 minggu sebelum audit semua form dikumpulin, semuanya dilengkapin. Bahkan kadang di beberapa perusahaan traceability itu lebih cepat membuat daripada mencari. Ya ini lelucon yang inilah ya. Tapi memang satir juga ya Bapak Ibu ya. Diminta simulasi traceability, kita nggak usah nyari Pak, lebih cepat bikin Pak. Ya itu hal yang tidak tepat lah Bapak Ibu. Janganlah kita membiasakan hal seperti itu. Nah, itu ngomongin budaya mutu juga. Yakin nggak kita, teman-teman kita konsisten untuk tiap hari mencatat record? Yakin nggak kita, kalau nggak ada pengawasan, mereka tetap jalanin aturan atau prosedur sesuai SOP atau WI atau sesuai kebijakan? Yakin nggak kita, ketika suatu area tidak ada CCTV atau blind spot, aturan itu tetap dijalankan tanpa ada unsur ada yang ngawasin nggak ya, di sini ada CCTV nggak ya, kalau ada CCTV baru rajin, kalau nggak ada wah kita nggak tahu. Nah itu yang kurang tepat. Jadi udah mulai nanti di 9001 quality culture juga akan raise up ya, jadi Bapak Ibu juga harus mulai prepare itu. Klausul 6 terkait planning, nah ini sudah mulai ada pergeseran atau ya saya bilang sih bukan pergeseran ya, penambahan sih lebih tepatnya. Kalau dulu Bapak Ibu tahu semua standar ISO yang per 9001/2015 pasti menggunakan istilah risk based thinking atau RBT. Tapi sekarang sudah mulai juga difikirkan opportunity based thinking. Jadi bukan hanya semuanya itu berdasarkan resiko, approaching atau fokusnya bukan ke arah resiko, tapi juga mulai berpikir ke arah opportunity. Apa peluang yang saya bisa dapat ya? Mungkin gini, kalau ngomong resiko, selalu kan ngomongnya negatif. Tapi kalau opportunity, kita bisa memfikirkan dari sesuatu yang sebenarnya sudah positif saat ini, tapi kita bisa, saya sedikit kasih analogi ya Bapak Ibu ya. Mungkin KPI kita, objektif kita, atau mungkin sasaran perusahaan sudah achieve terus. Tapi bisa nggak ini ya, kita improve lagi ya? Kira-kira peluang ini, dengan achievement yang kita udah punya, kita bisa menciptakan suatu peluang baru apa lagi ya? Kita bisa menetapkan target apa yang bukan lebih challenging ya bahasanya, mungkin lebih memberikan produktivitas yang baik ya, dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Sekarang pola pikirnya dari risk-based thinking akan sedikit transisi atau ditambahkan ke opportunity-based thinking. Dan bukan hanya dari faktor negatif, tapi juga bisa dari faktor yang sudah positif. Ya, kalau risk-based thinking kan mungkin kita memperkirakan apa yang jelek, apa yang kurang, apa yang beresiko. Jadi kesannya selalu suzon gitu ya, selalu negative thinking. Nah, tapi kalau yang opportunity based thinking itu bisa kita kembangkan dari hal yang positif. Oke, seperti itu. Next. Klausul 7 terkait dengan support, memperluas persyaratan mencakup budaya mutu dan perilaku etis. Nah, ini karena klausul 7 itu adalah berkaitan dengan resources atau support ya. Ngomongin tadi klausul 5 budaya mutu dan klausul 6 biasanya ke arah risk dan opportunity, maka di klausul 7 dibahas lagi bahwa manpower kita juga harus memiliki culture itu. Bagaimana cara meningkatkan culture-nya? Ya nanti kita akan lihat bersama. Termasuk yang tadi, kebijakan etik bisnis ya. Nah, itu ditambahkan. Dan klausul 8 sama 9 tidak spesifik dibilang ada pembaruan, jadi kemungkinan besar masih sama, tapi mungkin ada pendetailan yang belum, karena ini masih bis kan Bapak Ibu ya, masih draft. Dan nanti kita saksikan atau lihat bersama, kira-kira apa yang akan menjadi updating-nya. Dan klausul 10 improvement, menegaskan peran kepemimpinan dalam mendorong continuous improvement. Jadi ke arah leadership atau top manajemennya. Dan Bapak Ibu, ada aneksnya nanti. Jadi ini yang juga harus kita pahami, kadang tanpa kita sadari, kita kalau membaca standar suatu ISO, kita hanya berhenti di klausulnya saja. Kalau misalnya nih ya, 9001 ada 10 klausul. Kita mentok kalau udah klausul 10, ya udah, standarnya kita tutup. Jarang kita melihat aneksnya. Padahal sebenarnya aneks itu adalah guidance. Beberapa aneks ada guidance, beberapa aneks ada tabel contoh, ya beda-beda ya. Tapi menurut saya, jangan abaikan aneks. Di aneks itu kayak dikasih kisi-kisi, ada beberapa standar ISO, aneksnya itu adalah pendetailan dari klausulnya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nggak bahwa standar ISO itu beberapa ada yang masih bilang standarnya itu masih abu-abu. Memang betul ada klausulnya, tapi interpretasinya bisa beda-beda, bisa melebar, bisa kemana-mana. Mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pikiran bahwa antar auditor kok juga beda pemahaman sih ya.
kok ada yang satu fokusnya ke sini, yang satu fokusnya ke mindset apa point of view-nya kok berbeda sih. Nah, dengan adanya guidance itu bisa membantu kita menyamakan persepsi ya, agar tidak terlalu bias ya, tidak terlalu berbeda fokusnya gitu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sudah mulai nanti ketika membaca standar ISO, annex jangan dilupakan ya, seperti itu. Boleh next, Mbak Sarah? Oke, 14.001. Untuk Bapak Ibu rekan-rekan yang menerapkan standar Environmental Management System atau EMS ya, EMS ya, terkait dengan lingkungan, sistem manajemen lingkungan, ini juga ada updated di mana akan publish di sekitar kuartal 2 tahun 2026. Jadi persiapkan itu ya, rencananya updatingnya seperti apa. Cuman ini sebenarnya agak sedikit anomali kalau saya rasa. Kalau kita lihat di kuartal 2 2026, berarti otomatis dia akan terbit lebih awal daripada 9001-nya. Gitu kan ya? Kalau time frame-nya. Ya, semoga nih, karena belum tahu juga Bapak Ibu. Semoga pembaharuan ini sudah komprehensif sekalian. Jadi nggak nanti ketika 9001 ada update lagi, 14.000 mepet-mepet ada adendumnya lagi gitu ya. Nah, cuman memang skemanya memang direncanakan di 2026 kuartal 2 ini akan ada update gitu untuk 14.001. Next. Nah, ini Bapak Ibu mungkin tahu ya bahwa sistem manajemen lingkungan itu juga bagian dari sustainability juga. Biasanya akan diintegrasi dengan 45.001 terkait dengan K3. Manfaatnya tentu banyak. Selain meningkatkan kredibilitas perusahaan secara itu kan manfaat eksternalnya ya, atau manfaat prestisnya lah. Tapi sebenarnya buat internal kita itu juga banyak poin positifnya ketika menerapkan ISO lingkungan. Sesimpel kita dituntut juga bukan hanya tanggung jawab kita ke lingkungan, tapi kita juga sekalian ketika kita misalnya saving water, saving electricity, saving waste supaya nggak terlalu banyak untuk menerapkan 3R ya, reduce, reuse, recycle, secara nggak langsung itu kan juga akan meningkatkan menghemat atau mengefisiensikan cost production atau utility cost, atau mungkin bisa kita pertimbangkan juga, ternyata produk yang misalnya ada outspec gitu ya, misalnya, atau jadi waste, tapi ternyata ini bisa dialokasikan untuk by produk yang lain. Saya ada beberapa klien yang hampir 100% dari BOM-nya, bill of material itu, sampai jadi finish good, itu semuanya bisa jadi duit. Kasarnya gitu lah Bapak Ibu. Mungkin yang akan menjadi waste untuk dibuang, itu mungkin hanya nggak sampai berapa, 3-4% dari total bahan baku yang dipakai. Itu kan maksudnya luar biasa ya kalau kita melihat ada penyusutan, ada misalnya menjadikan produk itu powder kan pasti ada proses untuk ininya kan, penyusutan atau penguapan dan sebagainya. Tapi ada yang ini enggak Pak, nanti ini waste-nya bisa kita jadikan misalnya pakan ternak Pak. Waste ini nanti bisa kita kan biodiesel, kita bisa jadikan ini seperti apa dan sebagainya. Jadi memang itu sudah dituntut juga. Yang tadi saya bilang juga, bukan hanya untuk prestisnya company, tapi manfaat 14.001 juga bisa untuk internal perusahaan kita. Gitu ya. Bersiaplah Bapak Ibu, kita tidak tahu, mungkin tidak ada rencana mau sertifikasi, tapi tiba-tiba customer akan nuntut karena tadi ada isu sustain secara global, who knows? Kita nggak ada yang tahu. Kalau menurut saya ya, seandainya Bapak Ibu berkenan, ketika pun belum ada tuntutan untuk sertifikasi, minimal Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikannya dulu. Jadi Bapak Ibu bisa kontak kami ketika kita ingin bantu training ataupun mungkin juga butuh untuk setup. Tidak sampai sertifikasi, tapi udah mulai menerapkan strateginya apa, prosedur-prosedur atau analisa dampak lingkungannya dulu. Jadi ketika nanti amit-amit suatu saat klien kita ada minta, dengan segera kita udah tinggal mematangkan dan maju sertifikasinya. Seperti itu. Ya. Jadi bisa Bapak Ibu juga siapkan secara bertahap. Oke, Mbak Sarah silakan next. Nah, ini ya sedikit beberapa perubahan di mana ada
dalam aneksnya. Scope-nya nanti juga akan lebih ke arah pendekatan life cycle ya, life cycle approach seperti yang tadi saya bilang, bagaimana siklus daur, mungkin mempertimbangkan case daur ulang, mempertimbangkan nanti di produk bisa jadi apa gitu ya, jadi pemanfaatan juga lebih optimal. Klausul 4 sama dengan yang tadi, bagaimana climate change, dan nanti ada case-case yang lainnya seperti polusi, biodiversity, dan sebagainya. Bapak Ibu juga mungkin sekarang beberapa bulan terakhir mendengar ada case di Indonesia yang sangat viral, di mana ada case radioaktif. Bapak Ibu jangan anggap bahwa radioaktif ini case-nya hanya untuk food industry loh, karena kebetulan case yang pertama kali muncul adalah pabrik shrimp ya, atau frozen food processing. Tapi isunya nanti ke arah environment juga, karena bagaimana apa ternyata dari transportasi impact kan, kalau Bapak Ibu lihat ceritanya kronologinya juga persebaran dari alat transportasi plus limbah besi bekas gitu ya, limbah di situ ada kayak pengelolaan limbah gitu. Nah itu kan bisa impact juga. Oh, aku juga mau ngingetin biar Bapak Ibu nanti nggak jadi temuan saat audit. Jangan lupa yang berkaitan dengan proses itu, ada resiko itu. Analisa dalam risk assessment dan konteks organisasi radioaktif. Ya, ini sedikit clue. Bapak Ibu harus mempersiapkan itu ketika memang ada impact. Bagaimana kita kontrol kita terhadap radioaktif isu ini? Ketika supplier kita ada yang dari daerah yang tercemar, ketika ada kita menggunakan supplier dari sana, atau mungkin ada case-case yang di sektor industri kita juga terimpact atau mungkin ada impact-nya, baik direct impact maupun indirect. SWOT atau context organization dan risk assessment tolong dianalisa radioaktif. Seperti zaman COVID dulu, Bapak Ibu mungkin ingat ya, kita menyarankan Bapak Ibu juga mengidentifikasi konteks organization terkait pandemik atau apa namanya isu public health, kesehatan masyarakat. Nah, begitu juga dengan sekarang yang radioaktif itu juga sudah mulai harus dipertimbangkan di sana. Oke, klausul 6 terkait dengan planning, ya ini perencanaan ya. Ada klausul baru untuk pengelolaan perubahan. Nah, ini apa namanya? Kalau di standar ISO 9001 atau 22000 sebenarnya udah ada terkait dengan change management. Nah, ini ditambahkan di klausul 14001 klausul 6. Jadi nanti akan ada apa namanya? Planning of change atau change management. Ya, kondisi darurat itu nanti akan move ya ke apa klausulnya, tetapi tetap ada, bukan berarti apa emergensi atau apa preparedness ya, tanggap darurat itu ditiadakan, enggak, cuma akan nanti move klausul. Oke, dan perencanaan ada pembagian nanti analisa risk assessment-nya sama perencanaan tindakannya, controlling nanti akan di-split seperti itu. Next. Klausul 8 terkait operation, nanti akan ada pertimbangan bagaimana proses atau apa ya, jasa atau mungkin operasional yang di-provide dari eksternal yang sekiranya akan berdampak terhadap lingkungan kita, maka harus dikendalikan, maka harus dikontrol ya. Jadi ketika mungkin kita ada proses maklon atau tolling, ketika kita mungkin ada proses eksternal lain seperti repacking di luar, ketika mungkin memang kita ada menggunakan jasa pengelolaan limbah itu keluar, maka itu juga harus kita verified atau kita pastikan mematuhi fulfill ke persyaratan 14 ataupun ke regulasi yang terkait. Klausul 9 performance evaluation, ya ini peningkatan kinerja lingkungan, audit internal, nanti tujuan audit juga harus ditetapkan, dan untuk manajemen review ada pembagian input, proses, dan hasil ya dengan dokumen masing-masingnya. Itu pendetailan di sana. Klausul 10 improvement diserahkan ya, nanti ada pendetailannya, dan annex A, annex B itu dihapus karena kalau Bapak Ibu mengikuti 14.001 tahun 2015, annex B itu hanya perbandingan antara 2015 dengan 2004. Jadi comparison-nya atau difference-nya lah, sekarang kan ngapain dibandingin lagi gitu loh. Jadi annex B dihapus, untuk pakai annex A isinya guidance tadi yang sempat saya bilang bahwa itu pendetailan dari klausulnya. Makanya Bapak Ibu saya sarankan baca annex ya, mulai membaca annex karena di situ ada guidance atau kisi-kisinya. Oke, Mas Sarah, next. 37.001. Wah, ini juga bagian dari yang tadi saya bilang Bapak Ibu, rencana atau tuntutan ke depannya untuk perusahaan menetapkan kebijakan bisnis etik.
ya. Rata-rata perusahaan besar multinational company ketika ingin bekerja sama dengan suatu supplier atau suatu vendor, let's say Bapak Ibu menjadi vendornya, pasti mereka menuntut kita menerapkan kebijakan bisnis etik. Salah satunya adalah harus penerapan atau sampai sertifikasi anti bribery management system, sistem manajemen anti penyuapan. Jadi dikatakan di sini ini adalah tools, ISO ini adalah tools untuk kita mengcounter atau mempreventif ya kejadian atau case suap menyuap, baik menerima atau memberi. Ya, walaupun ya kita ya YTTA ya, yang tahu-tahu aja gitu ya, agak sulit mengkontrol eksternal ketika ya ada mungkin ke suatu badan gitu ya, di mana praktek-praktek itu sulit dinolkan. Tapi maksud saya gini Bapak Ibu, karena saya kebetulan juga adalah auditor 37001, yang bisa saya sarankan adalah kita optimalkan apa yang kita bisa protek dari sisi perusahaan. Baik itu dari perusahaan keluar atau dari luar ke perusahaan. Jadi baik yang tadi saya bilang ya, memberi atau menerima. Plus antar divisi, antar personil, antar jabatan. Nah, itu yang kita perlu tekankan, bagaimana menerapkan sistem atau menganalisa risiko potensi penyuapan, baik dari internal ke eksternal, ataupun internal internal sendiri gitu. Nah, klausul-klausulnya akan memuat beberapa kontrol ya untuk bisa menetapkan pencegahan dan nanti mendeteksi adanya case dan investigasinya atau tindak lanjutnya jika ada penyimpangan. Konsepnya seperti itu. Bagaimana kita mencegah, mendeteksi, dan menyikapinya. Nah, gitu ya. Itu untuk SMAP ini. Boleh next? Pak Sarah? Klausulnya kurang lebih mirip dengan 9001, 10 klausul ya. Nah, ini ada pembaruan dari yang pertama itu, atau bukan pertama, versi yang sebelumnya itu 37001 tahun 2016. Ya, dan di Februari 2025 kemarin sudah launching versi yang tahun 2025 ya, dan nanti ada transisi 2 tahun ini dikatakan ya, sampai Februari 2027 wajib untuk upgrade ke ISO 37001 tahun 2025 seperti itu. Ya, boleh next. Apa perubahannya? 4142 kurang lebih sama terkait climate change, climate action. Lupa, emang ada impact-nya climate change terhadap isu anti penyuapan? Kita, yang tadi saya bilang Bapak Ibu, semua standar ISO harus di-identify, harus dianalisa apa impact climate change terhadap approach dari masing-masing standar tersebut. Apakah berkaitan dengan misalnya, oh ketika ini ada suhu ekstrim atau mungkin ada pengaruh bahwa misalnya nih ya, saya kasih contoh aja Bapak Ibu, apa pengaruhnya ke anti penyuapan Pak? Ya, misalnya dengan cuaca ekstrim, proses pelayaran atau penyewa sewa kontainer atau kapal menjadi sulit atau ada queuing antriannya. Apakah mungkin dengan kesulitan booking kapal itu sehingga potensi suap menyuap juga bisa terjadi? Atau mungkin jadi supaya mau lebih cepat ya kirimnya, nih saya ada jalur, nah fast track gitu ya istilahnya. Nah itu bisa ada impact-nya. Atau mungkin case yang lainnya berkaitan dengan suplai bahan baku yang menjadi terbatas karena climate change, jadi bahan-bahan pertanian, bahan-bahan yang mungkin terimpact jadi sulit dan sebagainya. Atau let's say terkait konstruksi yang berkaitan sama climate change kan pasti ngomongin konstruksi, cuaca atau musim sangat berpengaruh ya terhadap penyelesaian dari suatu proyek itu sendiri. Nah, apa ada dampaknya enggak ketika adanya perubahan iklim tersebut dengan cuaca yang tidak menentu atau mungkin ada case-case yang lainnya sehingga mempengaruhi ada potensi suap penyuap. Nah, itu kita harus analisa, Bapak Ibu. Kemudian saya ke klausul yang keempat dulu ya, 513 dulu biar nggak ini. Di situ ada peningkatan culture juga untuk anti bribery. Mungkin Bapak Ibu ada di perusahaan masing-masing atau pernah masuk ke suatu perusahaan, mereka sudah nulis di post security depan, memasuki zona integritas. Wih, ngeri kali. Zona integritas itu zona anti suap menyuap gitu ya. Nah,
Mantap itu. Itu suatu tagline atau banner yang bagus sekali. Cuman banner itu juga harus dijelaskan. Terkadang semakin banyak tempelan, karyawan itu nggak semakin ngikutin Bapak Ibu ya, tapi semakin mumet gitu ya, semakin nggak baca. Nah, maksud saya tempelan itu bagus, bukan berarti jangan dilepaskan, tapi perlu ditambahkan dengan pendekatan dan penjelasan yang tepat. Sehingga karyawan itu juga bisa bukan hanya sekedar memahami, tapi juga bisa menerapkan dan ya tadi sudah menjadi habit bahwa oh saya tidak melakukan penyuapan atau tidak menerima suap bukan karena saya nggak diawasin, bukan karena aturannya nggak ketat, tapi saya tahu itu memang nggak sesuai dengan hati nurani saya. Mungkin saya juga menyadari bahwa itu apa bertentangan dengan aturan regulasi. Nah, terkait yang tadi saya bilang ya, kita nggak bisa tutup mata bahwa praktek-praktek seperti itu ada yang tidak bisa dihindari. Menurut saya, ketika kita ingin menerapkan SMAP, ada baiknya dari supply chain terawal atau dari regulatorinya itu juga sudah sama rata, sama posisinya untuk menerapkan ini. Jadi tidak ada yang kesannya gini loh Bapak Ibu. Ada perusahaan yang menerapkan, ada yang enggak. Kalau yang enggak menerapkan, jangan-jangan bisa lebih cepat untuk mendapatkan sesuatu daripada yang komitmen untuk menerapkan SMAP. Kan jadinya nerapin ISO ini kayak jadi bukan kompetitif ya, malah jadi melambatkan operasional. Nah itu kan karena garis startnya sama, tapi tracknya yang satu mungkin apa berlobang lah, yang satu banyak traffic lah, tapi yang satu mulus tuh, weng ya karena mungkin ada sesuatu gitu kan. Nah kan jadinya tidak fair. Kalau semuanya jalannya sama-sama berlobang atau sama-sama baik, sama-sama sesuai SLE, sesuai ketetapan, ya itu good. Jadinya kita nggak ada yang berlomba, loh kok itu lebih cepat, loh kok saya kok lebih lambat, padahal kan startnya sama. Nah, itu yang menjadi challenge ya. Kemudian klausul 2 ya, ada pendegalan di 92, internal audit dan manajemen review 93 sama improvement. Jadi kurang lebih sama ya beberapa case-nya. Boleh next, Mbak Sarah? Nah, klausul 63 itu juga ada planning of change tadi ditambahkan, proses ketenaga kerjaan, kesadaran konflik kepentingan ditambahkan sebagai persyaratan. Jadi Bapak Ibu, saya sedikit kasih prolog ya. Bapak Ibu nanti kalau lebih lanjutnya Bapak Ibu bisa kontak tim kami kalau memang ingin dibantu untuk setup dan training untuk 37. Tapi ada 3 kata kunci ketika kita diminta untuk melakukan uji kelayakan kalau di ISO 37 itu. Bagaimana kita menetapkan yang namanya due diligence. Due diligence terhadap karyawan, due diligence terhadap customer baru, atau apa namanya, bisa dibilang bisnis baru. Bisnis itu artinya, oh kita kerjasama dengan partner baru siapa. Yang ketiga, supplier baru. Ya, dari sisi employment, new contract, new customer, sama new supplier. Itu yang harus dianalisa due diligence-nya atau uji kelayakannya. Karena ketiganya adalah yang menjadi core yang bukan core ya, yang isu yang cukup signifikan untuk berpotensi menjadi suap menyuap. Seperti itu. Pasal 73 awareness, karena ngomongin culture juga, maka awareness juga harus dibangun, diperdetail lagi di sana, termasuk untuk stakeholder kita, mitra bisnis. Jadi, biar kita nggak capek sendiri di perusahaan ketika menerapkan SMAP, stakeholder atau lingkungan di sekitar perusahaan itu juga berarti harus komitmen untuk itu juga sama gitu. Sehingga memang bisa terkonfirm ya atau bisa mereka juga sama-sama menerapkan ini. Kitanya juga jadi bisa lebih smooth dalam implementasi 37 ini juga. Dan klausul 4 ada namanya klausul judulnya adalah non-financial control. Jadi di 8.3 itu klausulnya bilang financial control, kalau 8.4 non-financial control. Jadi di anti penyuapan ini kita ada pengendalian keuangan sama pengendalian non keuangan untuk menghindari SMAP atau anti penyuapan itu sendiri. Di situ ditambahkan resiko baru di non keuangan terkait dengan case merger dan akuisisi. Bagaimana ketika ada case merger dan akuisisi itu impact atau controlling terhadap potensi SMAP-nya juga harus dianalisa di sana. Ya, seperti itu. Boleh next, Mas Sarah? Nah,
37 itu tadi. Silakan Bapak Ibu, kami akan support jika memang Bapak Ibu berkebutuhan untuk menerapkannya, ya, untuk mendukung bisnis etik, mendukung sustainability juga, ya. Itu 37.001 biasanya akan diminta oleh partner bisnis kita atau supply chain kita. Selanjutnya adalah 27.001 terkait sistem manajemen keamanan informasi. Mungkin Bapak Ibu ini juga baru-baru amat sih 2022 ya, dan sudah mulai beberapa klien juga sudah menerapkan ini. Ini juga bagian dari standar ISO Business Ethic. Bagaimana tuntutan terhadap organisasi atau Bapak Ibu sekalian untuk menjaga keamanan informasi, baik informasi internal perusahaan ataupun informasi dari pihak eksternal. Loh, contohnya siapa, Pak? Customer Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu punya data mereka. Data mereka ya mungkin sebatas produk spek yang kita sepakati, customer identity seperti legality, PIC, kemudian pricing, formula mungkin untuk yang B2B, dan sebagainya. Mereka pasti punya kekhawatiran bahwa ketika saya kerjasama dengan Bapak Ibu, dokumen atau formulasi saya aman nggak ya di sana ya? Jangan-jangan malah dijadikan bahan jualan untuk ke customer yang lainnya. Aku punya kami ya kalau jual portofolio normal sih ya, tapi maksudnya kita juga harus punya bisnis etik bahwa kita tidak bisa bilang, mau nggak saya bisa bikinin produk minuman misalnya spek yang sama dengan yang kompetitor, karena dia produksi di kita. Jadi nanti kamu bisa nanti bisa compete atau sama formula. Ya, itu kan nggak boleh. Jaminan kepada customer kita bahwa setiap formula atau setiap spek atau setiap dokumen yang dirasa secara klasifikasi penting atau signifikan, ini itu juga harus sama-sama dikontrol Bapak Ibu. Nah, itu hal yang harus Bapak Ibu juga perhatikan, ya, agar juga ini juga mungkin lebih ke arah trust atau profesionalitas dari partner bisnis itu juga terjaga sih. So, itu kebutuhannya untuk keamanan informasi, selain menjaga dokumen internal kita sendiri, tapi juga customer profile, customer information juga harus dipastikan itu aman. Rata-rata kalau Bapak Ibu mungkin sedikit saya boleh sharing, yang banyak digunakan untuk 27.001 pasti tuntutan pertama adalah perbankan. Karena di mana perbankan pasti mengkolek atau memiliki database dari customer kita. Ya, dari klien-klien atau dari nasabah gitu ya. Kalau itu ternyata bocor, kalau ya Bapak Ibu seberapa banyak, saya nggak ngomong seberapa banyak ya, apakah masih ada dari Bapak Ibu yang di handphonenya tidak ada aplikasi baik itu perbankan atau e-commerce? Saya rasa sih jarang, kecuali masih pakai yang basic phone atau standar phone yang bukan smartphone. Kalau udah pakai smartphone, saya yakin minimal satu perbankan ada, bahkan ada yang mungkin ada satu orang punya lebih dari satu bank gitu ya. Karena sekarang banyak sekali tiba-tiba ada electronic finance ya, electronic payment dan segala macam. Mudah sekali tinggal login, nggak perlu ada deposit, nggak perlu ada setoran awal, bisa ada rekening baru dan segala macam. Maksud saya gini, keamanan informasi jelas perlu di sana. Bapak Ibu seberapa besar sudah naruh, bukan invest ya nggak selalu invest gitu. Seberapa besar naruh dana kita di platform-platform itu. Kalau ternyata data itu bocor, disalahgunakan, atau ternyata bermasalah, korup, crash, tiba-tiba tersedot, berkurang tanpa ada kejelasan, wah itu major case atau critical case sih kalau di perusahaan. Terutama ya sebagai penyedia platform financial tadi ya, baik itu e-commerce maupun perbankan. Maka dari itu 27.001 ini sangat diperlukan untuk case-case seperti itu. Ada 3 kata kunci nerapin 27 itu. Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Ketersediaan atau availability dari dokumen. Bagaimana kita bisa memastikan akses terhadap informasi itu bisa secara cepat, artinya rapi gitu ya. Kalau dokumen atau informasinya berantakan, kita nggak ngelola dengan baik kan berarti availability-nya bisa bermasalah atau ada kendala. Yang kedua, kerahasiaan. Bagaimana memastikan pembatasan akses bahwa tidak semua data itu bisa diakses oleh semua orang. Jadi bagaimana di perusahaan kita berarti mengatur user management.
mengatur kontrol informasi. Misalnya, saya operator produksi, saya hanya bisa mengakses sampai level apa. Saya kalau jadi misalnya supervisor QC, saya bisa mengakses sampai level apa dan sebagainya. Nah, itu pembatasan akses itu juga diperlukan ya di kerahasiaan. Yang ketiga, integrity, memastikan data kita aman, tidak crash, tidak corrupt, tidak mungkin scamming, tidak ada penghilangan data. Dan ketika ada masalah, backup-nya ada nggak? Nah, itu juga penting. Backup-nya ada pun, challenge lagi, pernah disimulasi nggak untuk restore, pemulihan atau recovery-nya? Jangan-jangan kita selalu beranggapan backup-nya berhasil, tapi ternyata data backup itu sendiri ketika dicoba simulasi recovery atau simulasi restore, ternyata ada yang crack atau nggak fully backup dan sebagainya. Nah, itu kan juga menjadi bermasalah. Oke, boleh next, Mbak? Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, kurang lebih mungkin saya nggak akan bahas terlalu detail di sini, klausul perubahan-perubahannya, karena memang itu berlaku juga. Pada prinsipnya, klausulnya sama dengan HLS ya, ada 10 klausul. Cuman saya mungkin mau menekankan kalau di 27.001 boleh ke kanan, Mbak. Next lagi. Dia itu punya annex. Nah, ini. Jadi, anneksnya di sini itu ibaratnya core-nya 27.001, core kontrolnya, fondasi kontrolnya. 22.000 punya HACCP, 14.000 punya analisa risiko dampak lingkungan, 45 punya HIRA-DC, dan sebagainya. 27.001 punya namanya Statement of Applicability atau SOA, di mana ada 93 kontrol yang harus ditetapkan 93 itu dari aneks itu untuk menjadi namanya dokumen SOA. Itu jantungnya 27.001. Tanpa Ya itu menurutku WI penambahan ini 27.001 itu core-nya adalah SOA, Statement of Applicability. Tanpa itu agak sulit kita bisa membuktikan efektivitas dari penerapan 27.001 di point of view auditor ya, Bapak Ibu. Jadi core-nya di situ. Bapak Ibu kalau mau catat, jadi saya harus bikin SOA kalau menerapin 27.001. Kayak core dari standar ISO ini. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk 27.001, rangkaian dari bisnis etik, ya, sustainability. Saya sedikit mengingatkan sebelum ke GMP Plus. Saat kemarin webinar juga dengan global, mungkin Bapak Ibu ada beberapa yang mengikuti webinar dengan FSSC, BRC, GMP Plus, dan sebagainya. Saya yang dengan resistem ya, saya menyimpulkan ada benang merah untuk menyikapi isu secara global di tahun-tahun mendatang. Ada dua isu yang kita harus perhatikan sih. Setelah teknologi dan sustainability. Ya, kalau Bapak Ibu pernah menyimpulkan ada technological, isu teknologi yang semakin berkembang dengan adanya penggunaan AI, dengan adanya ya sekarang juga udah 4.0 bahkan mungkin lebih. Bagaimana kita menggunakan itu sebagai penunjang produktivitas ya. Bagaimana menjadi operational control itu juga perlu kita pertimbangkan. Beberapa klien saya sudah menggunakan AI bukan hanya sekedar kayak di Google hanya nyari informasi, tapi juga membantu menganalisa data dari ERP-nya. Jadi dengan AI-nya itu bertugas untuk menganalisa data. Data mentahnya bisa manual, bisa ada juga beberapa klien yang sudah pakai sensor. Data logger kah, IoT kah, atau apa ya, yang sudah langsung reach out datanya itu by system, jadi nggak perlu cek-cek manual lagi. Dari data itu, data kan seakan-akan kalau kayak kita bikin nasi goreng itu seakan-akan hanya bahan baku, Bapak Ibu. Kayak ada nasi, ada sosis, ada telur, sebagainya. Disajikan, nggak enak. Data itu harus diolah sedemikian rupa, dianalisa, diinterpreti untuk jadi informasi. Nah, informasi inilah yang dianggapnya sudah matang nasi gorengnya, sehingga kita bisa merasakan itu enak atau kurang apa dari data-data, dari bahan. Kalau dari nasi goreng berarti dari bahan baku yang kita gunakan kurangnya apa yang bisa kita improve dan sebagainya. Nah, itu maksud saya. Jadi kita juga harus sudah mulai peka terhadap itu isu teknologi yang tadi penggunaan AI atau teknologi yang lainnya,
supaya bisa baik lagi di tahun mendatang secara challenging dunia iklim global dan bisnis. Yang kedua adalah sustain. Yang tadi, semua rangkaian yang saya jelaskan di awal itu berkaitan dengan sustainability. Jadi Bapak Ibu, ketika memang sudah ada mulai mengarah tuntutan dari customer atau klien Bapak Ibu untuk menerapkan sustainability atau komitmen untuk sustainability, ya jangan sungkan untuk kita bantu, ya. Kita akan benar-benar support karena kita sangat pengalaman untuk di penerapan sustainability. Kami tim konsultan ada spesifik yang memang di plotting ya untuk kita membantu sustainability. Ada tim K3 lingkungan, ada tim juga 27, 37, semuanya kita support. Dan Bapak Ibu bisa mungkin tanya ke admin berapa banyak porto klien kami yang kita bantu sukses untuk menaikkan grading sustainability, baik itu social audit Meta, baik itu EcoVadis, ataupun standar-standar sustainability lainnya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa kontak. Boleh next Mbak Sarah ke selanjutnya untuk GMP Plus. GMP Plus, Bapak Ibu, ini adalah standar untuk penerapan FIT ya, FIT Certification Management System. Jadi memang untuk bahan baku pakan atau bahan pendukung pakan gitu ya, bahan baku pakan atau bahan pakan itu dipersyaratkan untuk sertifikasi GMP Plus, dan GMP Plus adalah salah satu standar pakan yang masih paling tinggi saat ini, yang memang kadang kita dituntut oleh customer kita ketika produk kita akan digunakan yang kita jual ke mereka untuk digunakan sebagai pakan, maka kita dituntut untuk GMP Plus. Secara skema sebenarnya masih dibilang 2020 ya, tapi Bapak Ibu boleh next lagi Mbak Sarah. Tolong sering-sering update di websitenya. Itu ada pembaruan secara, saya nggak bisa bilang rutin, tapi intens sih. Hampir setiap tahun, R1.0-nya itu berubah. R itu adalah skemanya. Sama TS-TS ataupun pendukungnya, data guidance-nya itu. Nah, kayak ini ada update di Maret 2025 adalah GMP Plus TS 2.2 untuk antibiotik free edit. TS itu kalau mungkin bisa dibilang modul tambahannya ya, atau bisa dibilang bukan pelengkap sih. Ya memang itu harus dilakukan, bukan opsional. Itu wajib kalau memang aplikatif atau memang sesuai atau relate dengan scope industri kita. Jadi maksud saya secara judul memang mungkin GMP Plus 2020, tapi isinya itu hampir setahun sekali pasti ada update. Pak, saya bisa ngecek pembaruan di mana? Website GMP Plus sangat support untuk bisa mendeliver standar-standar terbaru. Tapi kalau Bapak Ibu bingung, kadang udah bisa download tapi akses atau penjelasannya seperti apa kurang paham, ya kembali Bapak Ibu bisa kontak kami. Kami akan support karena kita juga GMP Plus register konsultan Bapak Ibu. Jadi memang kita bisa support untuk itu ya. Oke. Next. Nah ini ya, terkait dengan perubahan-perubahannya, mungkin saya juga nggak akan bahas terlalu detail ya. Silakan nanti Bapak Ibu bisa kontak kami jika memang ada kebutuhan. Tapi pada prinsipnya, update terhadap TS atau modul-modul tambahan itu cukup intens, atau bisa dibilang paling lambat setahun sekali itu pasti ada. Jadi sering-seringlah update website GMP Plus-nya. Oke, next. Nah, ini ya, tadi sempat kayak kita infokan juga bahwa kami, Resistem Indonesia, adalah konsultan pertama yang terregister untuk GMP Plus di Asia Tenggara ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa the first in Southeast Asia. Ya, kami akan support sesuai dengan kompetensi kami, sesuai dengan juga arahan dari GMP Plus. Kita tiap tahun selalu ada namanya GMP Plus Consultant onboarding atau pertemuan. Jadi kita diminta untuk diskusi, update-update isu yang ada di klien dan sebagainya, sehingga otomatis kami ketika terregister sebagai register konsultan, isu-isu apa saja yang terbaru kita akan lebih tahu lebih awal. Maka dari itu, Bapak Ibu jangan ragu lah kalau terkait GMP Plus, kami akan juga bisa support dan kompeten untuk di sana. Next. EUDR. Nah, ini ada juga standar yang kita perlu
pahami bersama Bapak Ibu, terutama yang berkaitan, di mana EUDR atau EU Deforestation Regulation adalah aturan dari Uni Eropa untuk mencegah masuknya produk yang ada atau melanggar forest control, ya forestasi atau aturan regulasi forestasi dan degradasi hutan. Jadi mereka juga punya concern untuk menjaga sustainability sehingga dengan EUDR ini itu menjadi apa ya? Saya nggak bilang sebagai constraint ya. Justru menurut saya ketika kita sudah comply atau fulfill terhadap EUDR atau certified EUDR itu menjadi kayak paspor kita untuk kita bisa masuk dan sebagai bukti komitmen perusahaan kita juga comply ke regulasi yang terkait. Selain untuk tadi bisa masuk ke pasar Uni Eropa, tapi juga sebagai bukti komitmen kita. Nah, itu mewajibkan perusahaan untuk memastikan bahwa komoditas yang berkaitan ya sesuai skupnya ya dengan EUDR ini dijual dan diekspor ke pasar EU tidak berasal dari lahan yang deforestasi atau degradasi hutan dan diproduksi sesuai hukum atau regulasi di negara yang penyalurnya. Bapak Ibu, di minggu depan kami menyediakan training EUDR ini seperti flyer yang tertera. Silakan kontak kami. Kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Ya, ini kebetulan dibukanya secara hybrid. Jadi untuk yang berada di Jabodetabek, silakan berkunjung ke kantor baru kami ya. Sekaligus ini sedikit infokan ya Bapak Ibu. Takutnya gini, bukan hanya sekedar kami ingin ini ya promo ya. Takutnya Bapak Ibu salah alamat ke alamat kami yang lama gitu kan. Yang sudah pernah berkunjung ke alamat kami yang lama di Legenda Wisata ya, yang di Hook itu, ya kami sudah move ke kota wisata. Memang tidak terlalu jauh, tapi dekat dengan pintu tol saat ini. Ya, silakan main-main ya. Ya bukan hanya main ya, main dan belajar ya kalau ke sana ya. Tapi main juga boleh sih. Ya, kami terbuka lah untuk Bapak Ibu yang pas lagi mampir silakan ya di sana kita bisa diskusi dengan teman-teman konsultan dan sebagainya biar ya kita bisa jadikan di situ itu wadah community lah ya bisa dibilang Bapak Ibu butuh apa kita akan bisa support dan sebagainya. Nah, jadi kembali ke flyer itu ketika Bapak Ibu di Jabodetabek, feel free untuk bisa classroom atau jika memang di luar kota dan ternyata ada kebutuhan sulit ya untuk bisa mengakses, ya online pun akan kita sediakan. Terkadang menjelang akhir tahun ini, yang nggak tahu ya di Bapak Ibu masing-masing, ada yang masih peak sekali untuk closing atau tutup buku, tapi ada juga yang mungkin sudah di fase holiday, fase sudah apa, sudah mulai mereda gitu ya. Nah, kadang dimanfaatkan oleh klien untuk nambah ilmu. Wah, liburan yang bermanfaat sekali gitu kan. Jadi di sela-sela apa Bapak Ibu mungkin apa yang tidak terlalu peak ya bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk belajar atau bisa menambah ilmu silakan bisa kontak ke tim kami ya saya mendapat bocoran kayaknya dengan dari training ini ada ini ya promo akhir tahun mungkin ya atau best pricing ya tentu ya ya kalau harga nanti silakan tim admin yang akan menginfokan ya Bapak Ibu ya supaya juga Bapak Ibu terpenuhi juga secara kebutuhannya. Oke, Mbak Sarah, next. Nah, ini EUDR wajib dilaksanakan per 30 Desember, mulai berlaku untuk operator yang pedagang menengah dan besar, dan 30 Juni untuk yang mikro dan kecil. Ada beberapa, apa ya, bisa dibilang konsekuensi ya, ketika kita tidak mematuhi EUDR, akan ada potensi sanction atau sanksi, kemudian penyitaan barang dan keuntungan, larangan mengikuti pengadaan publik atau tender ya bisa dibilang seperti itu, dan larangan akses pasar atau marketnya jadi dibatasi. Nah, itu yang hati-hati juga berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ngomong kita tahu ya Bapak Ibu ya, lagi ada isu bencana di ya kita empati, kita simpati juga saudara kita, keluarga kita mungkin yang jauh di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Aceh sedang ada bencana ya kita tahu isunya wah beritanya cukup masif bahwa itu isu terkait dengan apa forest, isu ya lingkungan juga dan sebagainya. Maka ada baiknya kita selain juga membantu saudara kita di sana sebagai juga bentuk apa ya? Bentuk kepedulian kita ya kita bisa berkomitmen untuk di perusahaan kita menjaga EUDR ini atau penerapannya sehingga kita pun
nggak nggak tahu ya, perasaan-perasaan yang mungkin menjadi karena gua ya ternyata ini ya misalnya gitu ya, kita ya karena saya tidak berada di saya nggak punya pabrik apapun di sana Bapak Ibu ya, jadi jangan Bapak Ibu bilang wah Pak Bayu nih, enggak, saya nggak tahu, jadi saya nggak bisa merasakan secara langsung, tapi ya sebagai bukti komitmen kita untuk sustainability ya alangkah baiknya kita juga menerapkan ini ya, apalagi kalau udah dituntut market ya, mau nggak mau ini juga harus diterapkan. Oke, next. Oke, selanjutnya Mbak. Ya, ini latar belakangnya terbentuknya EUDR, bahwa Uni Eropa adalah market yang terbesar, dan kemudian tuntutan untuk zero emission ya, di tahun 2050 untuk mempersiapkan itu. Deforestasi juga ini lagi kencang banget isunya, dan dikatakan menyumbang 10% kurang lebih emisi untuk gas rumah kaca atau GHG ya, greenhouse gases. Nah, jadi ya, itu cukup isu yang luar biasa, jadi EUDR ini makanya diterbitkan. Dan untuk mendukung EUDR, Bapak Ibu juga bisa menerapkan beberapa standar seperti ISCC, RSPO, FSC, RFA, itu kayak apa namanya ya, supporting standar untuk mencapai EUDR itu. Ya, jadi bukan EUDR ini nggak bisa pemenuhannya sendiri saja, tapi memang harus combine dari beberapa standar itu, ICC, RSPO, dan sebagainya ini. Nah, berikutnya kalau tidak salah standarnya juga kita membahas terkait ICC. Boleh di next, Mbak. Nah, ya kan? Untuk mendukung juga EUDR, add-on di sini dikatakan ya, penerapan terhadap ISCC atau International Sustainability and Carbon Certification, itu juga Bapak Ibu perlu tetapkan ya, di mana ISCC adalah sistem sertifikasi yang menawarkan solusi untuk implementasi dan sertifikasi rantai pasok pertanian, kehutanan, limbah, dan residu yang berkelanjutan. Bebas deforestasi dan dapat dilacak. Nah, ISCC kebanyakan bukan isunya, fokusnya nanti ke arah traceability juga. Bagaimana kita bisa sampai mengetrace ya, secara lacak balak dari supply chain kita. Ya, backward forward-nya, mass balance-nya, dan sebagainya. Seperti itu ya. ISCC EUDR add-on merupakan perluasan berbasis sertifikasi yang terintegrasi dalam audit ISCC yang sudah ada dan mempermudah proses pemenuhan kepatuhan. Seperti itu. Boleh next? Kemudian RSPO, standar yang lainnya juga, Roundtable on Sustainability Palm Oil. Ini juga untuk isu sustainability, ya, bagaimana umumnya produk yang minyak sawit, ya, memang RSPO, ya ini sudah menjadi regulasi ya dan menjadi competitive advantage juga, ya kalau tidak punya RSPO agak sulit. Saya kasih contoh, ada salah satu klien kami yang menerapkan standar untuk best aquaculture untuk feed mill-nya. Salah satu standar untuk ketika membeli palm oil harus ada klausulnya, langsung bilang gini, pembelian material palm oil spesifik harus dari vendor yang tersertifikasi RSPO. Wow, jadi vendor-vendor yang non RSPO spesifik nggak bisa langsung supply ke perusahaan yang nerapin best aquaculture. Langsung di-constrain kalimat klausulnya seperti itu. Bukan negotiable artinya. Berarti nggak ada opsi perusahaan yang mau nerapin BAP atau Base Aquaculture boleh pakai palm oil non RSPO. Nah, berarti kan tuntutan customer juga akan cukup ini ya, cukup signifikan. Maka Bapak Ibu juga harus mempertimbangkan itu untuk bisa menerapkan RSPO ini, gitu. RSPO bersifat melengkapi EUDR dengan misi bersama untuk mencegah penggundulan hutan. Dan kami juga ada flyer yang tertera di sini, silakan Bapak Ibu bisa hubungi di RSPO SEC standar tanggal 9 Januari 2026. Ini flyer yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Dan hybrid juga, bisa classroom, bisa online. Mungkin gini ya, ada beberapa klien yang kadang japri ke saya, Pak Bayu, saya udah lihat flyernya sih Pak, tapi kadang tanggal nggak cocok Pak. Pas itu kita ada kegiatan di ini, bisa nggak sih Pak geser tanggal? Pak Bu, jangan sampai keterbatasan tanggal atau bentrok tanggal menjadi hambatan Bapak Ibu untuk mendapatkan service dari kami. Kita memang menerbitkan flyer, tapi kami akan mengusahakan yang terbaik secara jadwal kepada Bapak Ibu. Kami punya konsultan cukup banyak, ya bahkan banyak banget. Sekarang kalau di total mungkin konsultan saja itu bisa 15 lebih mungkin ya kalau dengan beberapa cabang di Surabaya dan beberapa cabang lain.
Eh, artinya kebutuhan jadwal dari Bapak Ibu ketika memang flyer yang kami bentuk ternyata bentrok atau berhalangan, komunikasikan, konsultasikan ke kami. Kami akan berikan alternatif tanggal ya. Ya, di flyer tetap jalan, tapi maksudnya kalau kebutuhan tanggal lainnya kita akan usahakan kebutuhan Bapak Ibu akan terpenuhi. Ya, itu salah satu juga keunggulan kami, fleksibilitas itu kita akan optimalkan untuk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Next. FSC ini juga ya sebagai pelopor sertifikasi kehutanan, FSC menerapkan standar untuk ramah lingkungan, bermanfaat secara sosial dan layak secara ekonomi. Ya, ini biasanya FSC kalau Bapak Ibu mungkin tahu diterapkan untuk perusahaan paper atau karton box untuk mengetrace bahwa kertas yang digunakan untuk karton box itu berasal dari apa kayu dari hutan yang aman, legal atau tidak, sesuai regulasi atau enggak dan sebagainya. Ini juga bisa berkontribusi terhadap EUDR tadi Bapak Ibu. Ya. Dan kami juga akan support, sangat support untuk bisa FSC ini. Pak, loh, tapi nggak ada flyernya di sini. Ya, balik lagi. Kita akan sesuaikan, kita akan bisa customize, kita akan bisa adopt sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan di sini, kami punya tim terlatih yang kompeten yang memang bisa mensupport kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Oke, boleh lanjut Mbak? RFA, ini juga ya, Rainforest Alliance, program untuk mendukung kesejahteraan petani, perlindungan HAM, praktek lingkungan yang baik, serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Rainforest cenderung mirip dengan social audit ya, atau business ethic audit. Ya, ya ini juga bisa mendukung untuk EUDR juga sebagai bentuk bukti pemenuhan terhadap social issue. Bisa melengkapi SMETA, bisa melengkapi ISO 26000 terkait dengan social responsibility, atau ya mungkin ada customer requirement lain seperti SWA dan sebagainya. Nah, itu ini juga bisa melengkapinya. Dan kami akan support juga untuk training itu. Oke? Boleh next lagi? Selesai sepertinya ya. Ini berkaitan dengan PCQI. Bapak Ibu, sekali lagi mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar ya. Ray system adalah ya bisa dibilang salah satu yang pertama untuk bisa mendeliver training PCQI dan FDQI yang pertama. Kalau FDQI saya tahu. Kalau ya PCQI salah satu yang pertama di mana sertifikat yang akan dikeluarkan itu adalah langsung dari FDA sana, dari FSPCA. Jadi bukan dari RE, kita memang kebetulan Pak Edi sendiri sebagai ini ya salah satu top manajemen ya dari grup kami itu adalah yang memang bisa mendeliver untuk FSMA PCQI ini. Jadi ketika Bapak Ibu ada kebutuhan untuk secara perusahaan untuk supply ke Amerika, ke FDA, ini tuh mandatori, bisa dibilang seperti itulah ketika perusahaan Bapak Ibu supply ke sana, tapi tidak ada satu individu yang menjadi PCQI di perusahaan, dianggap semua sistemnya tidak kompeten dijalankan. Pembuatan manual, PCQI, assessment terkait dengan food safety plan-nya, preventive control-nya itu dianggap nggak kompeten kalau tidak dilakukan oleh PCQI. Maka ya Bapak Ibu mungkin juga sudah sering mendengar, tapi yang bisa saya sampaikan ketika kita ada jual ke Amerika, harus ada satu personil yang PCQI. Akan lebih baik kalau lebih satu untuk cadangan, karena khawatirnya satu orang ini ternyata suatu saat pensiun, suatu saat ada move, resign, akan repot. Jadi better silakan Bapak Ibu bisa sesuai kebutuhan. Akan ada running di 13 sampai 15 Januari Bapak Ibu. Ini kita sudah plotting kalau nggak salah dengan tim admin kemarin. Nah sistemnya ini kalau yang ini fleksibel sih fleksibel betul, tapi kita butuh persiapan untuk pengajuan ke FDA-nya. Jadi Bapak Ibu jangan mepet-mepet, Pak. Ntar siang kita mau training ini bisa nggak? Wah, ya ini agak sulit buat kami ya. Ya kami sih support banget, tapi karena ada faktor bahwa training ini diawasi dan memang langsung dari FSPCA, maka kita butuh waktu untuk pengajuannya. Dan yang terdekat di awal tahun itu 13 sampai 15 Januari. Hati-hati, kalau saya boleh sedikit kasih insight, FDA kan sebenarnya akan ada rencana datang ke Indonesia itu di akhir tahun ini ya. Sejak rencana awalnya itu di sekitar Oktober, November, Desember. Bergeser.
Karena ya kemarin ada isu yang radioaktif segala macam itu dan hal-hal teknis lainnya bergeser, belum dapat update-nya memang, tapi kemungkinan besar ya tidak akan lebih dari semester 1 2026. Nah, Bapak Ibu bisa menjadi concern untuk itu. Silakan Bapak Ibu kira-kira yang memang ada kebutuhan untuk supply ke FDA, jangan-jangan nanti kita harus jangan-jangan kita mendapatkan apa namanya ketempatan untuk diaudit gitu ya atau diinspeksi oleh FDA itu. Memang ada list nama perusahaan yang akan diaudit, tapi nggak menutup kemungkinan itu bertambah atau berubah. Ya, jadi siap-siap untuk itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya Mbak, ini beberapa update-nya ya Bapak Ibu nanti bisa dalami. Food Defense FDQI itu juga sama, sepaket Bapak Ibu. PCQI untuk membuat preventive control, food safety plan, FDQI untuk kita bisa membuat manual food defense-nya. Tanpa ada FDQI atau Pak, emang kepanjangannya apa sih FDQI? Food Defense Qualified Individual. Kalau PCQI, Preventive Control Qualified Individual. Jadi melekat ke satu orang. Ya, untuk setup dokumennya butuh yang kompeten tadi. Kompeten itu dikatakan harus punya sertifikat yang satu PCQI, yang satu FDQI. Gitu konsepnya. Ya, dianggap tidak mumpuni ketika memang membuat suatu dokumen manual assessment seperti food defense atau vulnerability itu yang memang tidak sertifikat langsung dari dari FSPCA-nya atau FDQI-nya itu. Jadi kita juga memprovide itu dan akan running di 15 Januari. Oh ini ya 26 Desember ini kayaknya juga akan ada running ya sepertinya tim admin ya Mbak. Nah ini juga ada flyernya berarti running Bapak Ibu. Ini juga kita sudah daftarkan. Silakan di momen pas banget nih 26 Desember besok Jumat kan beberapa mungkin ada cutber ya cuti bersama gitu ya. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menambah knowledge, mungkin nggak lagi peak di kerjaan masing-masing ya, atau di 15 Januari juga kita open ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa sesuaikan kapan kira-kira waktu yang pas. Oke, next. Nah, ini sedikit ini ya penjelasan dari FDQI itu tahapan-tahapannya yang ada 8 step mulai dari overview, melakukan preliminary step untuk assessment-nya. Di yang ketiga ini yang di 3 4 5 6 ini adalah core-nya untuk mengevaluasi resiko dari ancaman, melihat dari ada 3 elemen di sana ya, elemen 1, elemen 2, elemen 3. Kemudian kita tetapkan action plan-nya di 7, 8 mengaplikasikan approaching untuk next plan-nya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tersertifikasi FSSC dan segala macam dan nerapin food defense FSSC, TACCP, ada perbedaan. Karena food defense-nya FDA dia menuntut pakai software yang namanya FDPB, Food Defense Plan Builder. Jadi reference-nya berbeda. Pak bisa digunakan nggak? Kalau saran saya sih lebih aman kita buat 2 assessment yang berbeda untuk khusus FDA. FDA itu sedikit eksklusif bisa dibilang Bapak Ibu ya. Kadang mereka tidak mau pakai acuan dari standar yang lainnya. Jadi better save-nya kita pisahkan atau dedicated untuk itu. Ya. Next. Nah, ini perjalanan regulasi sertifikasi ISPO ya. Ini juga ada updating ya, ada sosialisasi baru Permentan 33 tahun 2025 Bapak Ibu tentang ISPO, di mana ISPO ini adalah sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan dan memang ini dikeluarkan oleh pemerintah atau government Indonesia. Bapak Ibu harus perhatikan ini terutama untuk ini ya, tim site di kelapa sawit ya, di kebun. Otomatis itu harus pemenuhan itu harus kita juga perhatikan. Ada pembaruan dari Permentan dan tim kami ya sedang mengikuti update itu ya saat ini. Jadi segera pasti kita akan bisa support untuk penerapan sertifikasi ISPO dengan standar yang terbaru itu. Ini historikalnya sih ya, perjalanan regulasinya. Tapi yang terbaru yang paling kanan itu Permentan 33 tahun 2025. Oke, boleh lanjut, Mbak. Nah, ini ya. ISPO tentunya untuk menjamin usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketetapan dari PP maupun Permentan tadi. Ini sumbernya dari Ditjenbun. Ya, oke, next. ISPO hilir, ya, sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2025. Tujuan sertifikasi ISPO adalah menciptakan menjaga keberlanjutan industri minyak sawit di Indonesia untuk memastikan produk minyak sawit memenuhi standar yang ditetapkan. Pelaku usaha yang wajib melakukan sertifikasi ISPO adalah ada 3, usaha perindustrian kelapa sawit, industri hilirnya, dan bioenergi kelapa sawit. Dan kita hampir
setiap minimal tiap tahun itu menyelenggarakan kerjasama dari Ditjen Buntuga dan beberapa kementerian untuk menyelenggarakan Lead Auditor ISPO. Ada flyernya kalau nggak salah Mbak Sarah ya. Boleh next lagi? Ya. Nah, Bapak Ibu, nah ini ada refreshment auditor ISPO di 28 dan 29 Januari 2026. Tapi memang karena ini refreshment berarti untuk yang sudah terregister sebagai auditor ya. Tapi nanti kalau yang belum jadi auditor itu memang ada persyaratan harus training ya secara onsite dan ada kombinasi ya secara onsite di office dan juga ke kebunnya. Ya itu nanti kita akan infokan lebih lanjut. Tapi kita memang juga ini bekerja sama dengan kementerian Bapak Ibu. Ya ini pastikan kita juga miliki. Jangan sampai kita di perusahaan ingin menerapkan sertifikasi ISPO tapi tidak punya auditor ISPO-nya. Nah, itu nanti dianggap secara kompetensi juga akan kurang. Oke, nah ini ada 3 poin sertifikasi ISPO pentingnya, kepatuhan terhadap regulasi, traceability, dan continuous improvement. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini ya beberapa ini ya ada flyer juga untuk free webinar untuk sosialisasi ISPO Hilir dari Kemenperin yang rencananya kita jadwalkan di 20 Januari 2026. Silakan Bapak Ibu bisa join karena ini cukup bermanfaat karena keynote-nya langsung dari tim Kemenperin ya. Ini kita usahakan dari tim Kemenperin akan bisa memberikan delivernya ya. Bapak Ibu silakan ini ya taruh di Google Calendar atau di jadwal Bapak Ibu. Kemudian ada awareness juga di 3-4 Februari dan pelatihan auditor ISPO ya. Hilir. Nah, ini juga ada tren di Februari 2026. Oke, next. Nah, ini ya penjelasan dari ISPO Hilir tadi ya, terkait dengan scooping-nya. Yang Bapak Ibu kiranya bingung apa aja scoop yang bisa sertifikasi atau pemenuhan terhadap ISPO Hilir. Ada minyak mentah kelapa sawit, inti kelapa sawit, pemisahan atau fraksinasi, pemurnian atau refining, ya minyak goreng, produk minyak gorengnya, shortening margarin, minyak mentah atau lemak nabati, ransum untuk produk pakan, ya, dan bahan bakar nabati dari sawit itu bisa ISPO Hilir dan bioenergi. Oke, next. Nah, ini aturannya tadi ya, beberapa update-nya terkait Permen Peri nomor 38 tahun 2025. Di pasal 2, setiap perusahaan industri hilir kelapa sawit wajib bersertifikat ISPO dan memiliki izin usaha sesuai KBLI-nya. Jadi, bukan hanya sertifikat ISPO, tapi secara KBLI juga harus sesuai. Pasal 41 ayat 1, yang tidak memiliki sertifikat ISPO dapat dikenai sanksi administratif. Wah, ini juga cukup mandatori ya berarti ya, terkait ISPO ini. Jadi tolong perhatian untuk Bapak Ibu yang bergerak di sektor industri tersebut. Boleh next? Oke. Nah, Bapak Ibu secara materi untuk update standarnya sudah saya sampaikan, tapi kami juga ingin menyampaikan beberapa hal untuk peningkatan layanan kami kepada Bapak Ibu sekalian di tahun 2026. Bapak Ibu mungkin sudah kenal Ray System udah lama gitu ya. Kita memang bergerak di konsultasi dan pelatihan ya. Kita full support untuk di sana dan kita sudah bergerak 13 tahun ya. Ya, 13 tahun kita beroperasional. Jadi untuk meningkatkan layanan kami kepada Bapak Ibu karena beberapa klien kami itu bukan hanya butuh training konsultasi, kadang ada yang Pak, sekalian cariin deh spare part-nya, sekalian cariin deh chemical-nya, sekalian cariin deh lab yang bisa apa, segala macam. Nah, agar bisa one stop solution dan mengakomodir kebutuhan Bapak Ibu ya, maka kami menyediakan layanan baru di mana kalau mungkin Bapak Ibu sudah kenal juga, kita juga memiliki lab kalibrasi yang sudah akreditasikan ya. Ya, mungkin Bapak Ibu kenal dengan atas nama PT Serti Indonesia, yaitu grup kami. Jadi Bapak Ibu feel free ketika ada kebutuhan kalibrasi ya, Bapak Ibu bisa kontak ya mau langsung ke Sertindo atau ke tim Ray, kita akan support sama saja. Ya, nanti kita akan berikan penawaran yang terbaik untuk Bapak Ibu. Ya, prinsip kami sih sebenarnya gini. Karena Bapak Ibu adalah klien kami, otomatis akan lebih mudah
ketika Bapak Ibu juga bisa, ya itu tadi one stop solution ya. Biar Bapak Ibu nggak terlalu pusing untuk PO-nya, administrasi dan sebagainya. Kadang kan butuh seleksi supplier dan segala macam. Jadi kita bisa provide full, baik itu jasa kalibrasi atau penyediaan alat sekalian sertifikat kalibrasinya. Nah, dikembangkan lagi, kita bisa sekarang memiliki jasa untuk uji air, self life testing jika memang Bapak Ibu ada kebutuhan itu, ya pakai acceleration, ya ACLT itu ya. Kemudian uji produk kita juga ada kerjasama ya dengan beberapa lembaga untuk mendapatkan jasa yang terbaik biar Bapak Ibu juga bisa terpenuhi, ya. Kemudian juga untuk tes logam berat, analisa logam berat, allergen test, microbiological, hubungi kami. Kita akan berikan layanan yang terbaik ya, yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah kenal Ray dengan kita nggak mau inilah ya jumawa atau apa, tapi Bapak Ibu tahu ya kita pasti akan berikan layanan terbaik untuk Bapak Ibu. Ya, bukan hanya konsultasi pelatihan tapi juga layanan-layanan jasa ini. Akan sama core value kami dari manajemen menuntut kami memberikan jasa yang terbaik untuk klien kami. Oke, boleh next, Mbak? Ya, selebihnya ini flyer-flyer untuk agenda. Kecil lah ini ya. Nanti detailnya bisa kontak ke admin atau minta Bapak Ibu akan di-sharekan. Kalau tidak salah kan ada beberapa, mungkin Bapak Ibu ingat ada grup ini ya, grup klien ya. Grup WA klien itu nanti kita akan secara berkala akan sharekan juga di sana. Karena ini kan juga cukup kecil dan banyak sekali. Ya mungkin ada juga yang tidak kita tampilkan di sini, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kadang soalnya ada klien yang ternyata nggak tahu bahwa kita itu juga bisa support selain standar-standar ISO yang umum. Nah, ini yang juga PR kami ya, dan juga mungkin Bapak Ibu juga ya ketika sudah bekerja sama dengan kami dan merasa sudah cukup baik dengan kami, sudah cukup puas ya, mungkin bisa juga merefer ke rekan-rekan yang lainnya juga. Seperti itu. Oke, next. Oke, nah ini beberapa flyernya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti bisa perhatikan. Yang terdekat di Januari apa saja, silakan kontak tim kami untuk bisa dapat supportnya. Boleh, next lagi, Pak? Ya. Ya, ini silakan lead auditor juga kita masih provide ketika Bapak Ibu ada kebutuhan untuk training lead auditor. Ya, ada dari eksemplar global maupun dari FSSC kita juga masih mendeliver itu. Termasuk juga BRC ya, BRC packaging kita juga bisa mendeliver untuk Bapak Ibu sedikit yang BRC packaging ini menarik. Kita bisa dibilang banyak ya, beberapa menjadi highlight adalah gak banyak yang bisa mendeliver training lead auditor untuk packaging BRC ya. Beberapa bahkan auditor sempat training ke kami juga karena memang yang terdekat itu kalau tidak salah Thailand atau India. Jadi memang ya untuk fleksibilitas itu kami invest cukup lumayan. Ya kami bekerja sama, kita meregister kompetensi kami dan ternyata ya bersyukur di approve ya bahwa kita bisa mendeliver untuk training yang official tersebut. Seperti itu. Next, Pak. Silakan Bapak Ibu bisa kontak jika ada kebutuhan itu. Nah, ini training-training lainnya ya berkaitan dengan tadi EcoVadis, Six Sigma. Ini bisa dibilang customized training. Termasuk juga jika Bapak Ibu ada kebutuhan training statistical process control. Beberapa akhir ini saya banyak mendeliver training-training spesifik seperti itu Bapak Ibu. Ada sampling plan, statistical process control, ada juga kebutuhan training verifikasi validasi, uncertainty, dan sebagainya. Jadi ya feel free silakan Bapak Ibu bisa kontak kami. Itu kami kategorikan training yang mungkin training customize atau training yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kita modul ada, kita mendeliver udah ada ininya, historikalnya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk bisa kami support. Next. Nah, sosial media kami juga sangat terbuka. Kita nggak lock apalagi ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa follow karena di situ update-update standar akan kami sharekan ya. Terkadang juga ada beberapa program seperti challenge, quiz dan sebagainya. Kita bisa taruh di sosial media kita dan pastikan di follow ya. Karena kalau nggak salah tadi saya dapat bocoran salah satu persyaratan untuk mendapatkan hadiah ya udah memfollow dulu ya sosial media kami ya Mbak Sarah ya. Betul, Jadi betul ya sekali, Pak. silakan Bapak Ibu bisa follow sosial media kami baik itu Instagram, Facebook, LinkedIn ya. Dan ada lagi Mbak, kita juga ada yang mau saya sampaikan di akhir tahun ini kami mempersembahkan program baru di channel YouTube kami Bapak Ibu. Ada yang namanya System Talk ya.
di mana System Talk ini nanti akan banyak membahas ya seperti podcast ya, tapi membahas di dunia sistem sertifikasi. Bapak Ibu bisa akses ke sana, webinar-webinar yang pernah kita lakukan itu juga bisa diakses sana sehingga Bapak Ibu bisa kalau terlewat bisa mengakses ke sana dan kita akan datangkan narasumber dan siap-siap jangan-jangan Bapak Ibu yang akan bisa jadi narasumbernya ya gitu. Jadi kita bisa kolaborasi juga dengan expertise dari masing-masing klien kami juga. Follow, subscribe ya dan like lah untuk YouTube kami. Next. Oke, ada juga Academy Launch ya, Re Academy di mana mungkin ada kebutuhan training yang self learning yang mungkin Bapak Ibu secara waktu nggak punya waktu khusus tapi ingin meningkatkan kompetensi, ikuti Re Academy. Di situ fleksibel waktunya, Bapak Ibu bisa self learning, pace-nya atau kapan waktunya Bapak Ibu bisa tetapkan. Kita akan berikan modul, Bapak Ibu bisa learning, nanti akan ada evaluasi dan sertifikat akan bisa diterbitkan ya di website yang tertera ini. Oke, silakan Mbak. Next. Boleh next? Ya, ini training spesifik tadi lainnya ya untuk soft skill. Kita juga ada strategic HR atau OD, bisnis fundamental, bisnis Mohon maaf, strategik, ya. mohon maaf saya memotong. Mungkin bisa foto dulu ya sebelum Q&A Oh, dan quiz. oh ya. Ya. Ini maksudnya terakhir yang Nah, training soft skill ya, silakan nanti bisa kontak ya Bapak Ibu. Udah materi tapi udah ya? Mbak, untuk coba. materinya sudah, Bapak. Oke, ya. Itu hal-hal teknis lainnya bisa Bapak Ibu komunikasikan kebutuhannya. So, materi sudah selesai saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin sebentar dari saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, walaupun kita ada Q&A setelah ini ya. Tapi sebelumnya kita lakukan foto bersama sekali lagi biar yang lebih lengkapnya. Silakan dipandu Bu Mbak Sarah. Ya, ya baik. Mohon izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya agar dapat foto bersama karena sudah banyak peserta yang masuk juga dibanding tadi pagi ya Bapak Ibu. Boleh, mungkin tim dipersiapkan untuk dapat screenshot. Nanti aba-aba akan dari saya ya, Bapak Ibu. Yang ini jempol lah ya Bapak Ibu ya. Tadi kan sudah salam presisi ya. Biar kita jiwa bapak-bapaknya tetap terjaga lah gitu. Oke? Ya, boleh disiapkan gayanya jempolnya. Tim, apakah sudah siap? Boleh saya aba-aba ya. 3, 2, 1. Page kedua, 3, 2, 1. Kemudian page ketiga, 3, 2, 1. Kemudian page keempat, 3, 2, 1. Kemudian page kelima, 3, 2, 1. Kemudian page keenam, 3, 2, 1. Dan page terakhir, 3, 2, 1. Baik, untuk sesi foto bersama Setapan ya. sudah. Iya, luar biasa sekali antusiasmenya ya Pak Bayu. Untuk sesi foto bersama sudah selesai. Mungkin bisa dilanjut ke Q&A ya. Mungkin Ya. dari pemaparan Pak Bayu tadi yang sangat padat sekali, luar biasa. Boleh Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh langsung on mic atau langsung di kolom chat. Namun mohon maaf Bapak Ibu mungkin pertanyaannya bisa 2 sampai 3 pertanyaan pertama ya Pak Bayu. Iya, kita batasi mungkin 3 pertanyaan dan pertanyaan bisa ditulis di kolom chat aja ya Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama bisa membaca gitu dan nggak terlalu crowded untuk bisa disampaikan. Silakan jika ada pertanyaan. Jangan lupa mengisi juga daftar hadir jika belum Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan karena materi yang disampaikan dari Pak Bayu tadi sangat padat sekali dan luar biasa ya tentang update-update standar yang akan keluar di tahun depan atau mungkin sudah keluar baru-baru ini. Ya, Selamat silakan. siang. Ya, selamat siang Pak. Iya Pak, izin bertanya. Mm-mm. Untuk sertifikasi di perusahaan yang baru berdiri di Indonesia itu baiknya apakah langsung mengimplementasikan ISO 9000 ISO yang 2026 atau versi yang terbarunya Pak? Oke, ini
dalam case perusahaan yang benar-benar baru gitu ya. Betul, Pak. Oke. Sebenarnya itu aja pertanyaan Pak Fahmi? Itu aja dulu, Pak. Oke, baik Pak Fahmi, terima kasih. Saya izin menjawab langsung ya biar Bapak Ibu biar nggak lupa. Jadi gini Bapak Ibu, terkadang suatu perusahaan itu mau sertifikasi ISO kan ada beberapa triggernya. Apakah dari customer requirement, mandatory dari customer, ada juga yang memang stakeholder, bukan hanya customer ya, regulatory, atau bisa juga ada yang company atau manajemen sendiri yang meminta atau kita ingin memang meningkatkan improvement di perusahaan kita. Nah, maksud saya gini, ketika memang itu sudah menjadi rencana bersama atau target bersama untuk kita sertifikasi, ya kita harus tahu fokus scope ISO yang kita mau sertifikasi apa. Jadi kalau tadi apakah kita mau pakai yang basic dulu, maksudnya yang standar yang sekarang apa mending sekalian 2026, balik lagi, ada due date nggak? Dari entah itu dari manajemen atau dari customer yang kita harus penuhi. Kalau ternyata due date-nya mau terdekat, artinya di 3 bulan lagi harus sertifikasi, ya berarti yang berlaku adalah yang existing gitu kan. Nggak bisa kita memaksakan untuk pakai versi yang tahun 2026 atau yang lebih baru gitu. Jadi ya tergantung due date-nya ya. Dan perlu menjadi notice adalah umumnya sertifikasi ISO baru bisa dilakukan atau bukan baru bisa dilakukan. Audit prosesnya akan melihat data 3 bulan terakhir. Itu juga harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu juga bisa memforecast ya project manajemennya kapan saya mau sertifikasi ISO, artinya setup pondasi dokumen manual, ya walaupun manual itu tidak wajib, tapi kan bukan berarti nggak boleh ada gitu kan. Manual, form, SOP, WI gitu ya, harus sudah jalan 3 bulan baru sertifikasi ISO. Itu idealnya. Tapi walaupun ada case-case lain, variabel lain yang membuat itu harus dipercepat dan sebagainya, cuman umumnya 3 bulan. Nah, itu bisa menjadi timeline yang kita harus pikirkan kapan saya akan berencana mengajukan sertifikasi ISO-nya. Jadi kalau tadi Bapak tanya, kita harus lihat dari yang standar yang sekarang atau sekalian nunggu upgrade, tergantung due date dari customer-nya. Atau tergantung standar apa yang kita mau utamakan terlebih dahulu gitu. Yaitu rencana perusahaan sih, Pak. Kalau saran saya ketika memang due date dari customer sudah mepet, ya kita gunakan standar yang berlaku sekarang. Kalau enggak, ya sekalian nanti yang upgrade. Kurang lebih seperti itu. Tapi prinsipnya preparation harus lebih awal. Kurang lebih gitu, Pak Fahmi. Ya, semoga menjawab. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ada di kolom chat ya Pak, saya bacakan. Boleh. Dari Pak Saiful dari Kaneka, kapan waktu yang pas training? Tunggu FSSC versi 7 keluar atau cicil dulu dengan ISO TS Pak Bayu? Oke, ya. Untuk gini Pak, ketika Bapak akan menerapkan ISO 22000 PRP yang baru ini ya, perlu dipertimbangkan juga bahwa ini bukan hanya bukan pelengkap saya bilang, bukan hanya modul untuk FSSC, tapi juga untuk ISO 22000. Nah, karena perusahaan yang tersertifikasi ISO 22000 nanti juga akan perlu mengikuti ISO PRP yang baru, penyesuaiannya agak sedikit, maksud saya mau jelasin bahwa start step-nya beda untuk, kebetulan Pak Saiful kan sudah di perusahaan sudah menerapkan FSSC, dengan yang baru ISO 22000 itu step-nya kayak garis startnya beda. Nah, dari yang ISO 22000 menuju ke ISO 22002 untuk menggunakan PRP-nya, itu agak struggle, Pak. Jadi kalau saya boleh sarankan, itu harus dari awal atau dari sekarang juga sudah mulai dipersiapkan. Nah, untuk yang FSSC, itu nanti memang secara start, tadi saya bilang beda, tapi juga penyesuaian perlu. Umumnya kami menyarankan klien bisa awareness dulu untuk ISO 2202, itu bisa training 1 hari, ya. Baru nanti pelengkapannya nanti saat FSSC launching juga, karena di FSSC kan juga ada modul lainnya selain 22002 juga, penyesuaian lainnya. Cuman khawatirnya ketika nanti trainingnya menjelang versi 7 atau saat versi 7 keluar, ternyata masa siklus audit surveillance atau upgrading-nya dari perusahaan mepet, itu nanti takutnya malah persiapannya kurang gitu. Jadi kita mempertimbangkan itunya juga sih Pak. Karena manual harus disesuaikan, SOP juga harus disesuaikan. Dan jangan lupa, mungkin tadi saya lupa Mbak Sarah, mohon maaf ke Bapak Ibu semua. Change management harus dikuatkan ketika kita mau upgrade standar ya. Kadang kita lupa, nggak bikin manual management of change ya, atau dokumen management of change.
Dari situ nanti bisa kelihatan impact-nya sejauh apa perubahan-perubahan yang harus kita siapkan. Ya, Bapak Ibu yang pernah ketemu saya, klien saya, pasti saya akan sharekan manajemen of change itu harus diperkuat. Jadi kita baru kelihatan dampaknya ke sejauh mana terhadap perubahan itu ya di analisa MOC itu atau manajemen of change. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi tergantung step kita di mana, kita juga memperkirakan forecast kapan karena timeline perusahaan bisa beda-beda sih. Saya jadi nggak bisa mengeneralisir itu. Nanti takutnya sudah mulai harus transisi, ternyata mepet tinggal sebulan lagi. Contoh, FSSC versi 7 wajib per 1 April. Ternyata surveillance-nya di 5 April. Ya kan mepet pula untuk itu. Jadi ya mendingan udah dari awal-awal juga sudah mempersiapkan. Pak Bayu izin ya Ya, Pak. ya. Ya Pak, menarik sih karena tadi yang tadi Bapak bilang kalau misalnya PSSI versi 7 yang muncul di akhir kuartal 1 atau awal kuartal 2, 2006. kami itu ada agenda audit mungkin sekitaran Mei Pak. Yes. Itu berarti kan mau nggak mau begitu mereka muncul dar aja. Itu kan bisa jadi kayak wah, atau saya kena yang 12 bulan transisinya kalau gitu. Oh, kalau itu masih masa transisi, ya nanti itu Transisi. keputusan fixnya akan baru keluar saat publish date-nya itu keluar, Hmm. rilisnya dokumen. Tapi nggak Hmm. mungkin selang 1 bulan akan tiba-tiba ini sih Pak, ya pakai Baik. versi 7. Cuman ada masa transisi. Tapi auditor juga kadang capture gini. Terus memang kita belum versi 7. So, Hmm. apa planning perusahaan untuk applicable ke ISO PRP yang SOP. baru? Pasti akan ditanya. Yes, Change yes, management-nya mana? yes. Nah, sementara kita nggak punya modul atau kita nggak punya kompetensi untuk bisa menjawab itu, isi Hmm. dari 22002 apa ya repot juga nanti pas surveillance, walaupun masih pakai versi 6. Cukup jelas. Baik, Bapak Bayu, boleh nambah satu lagi? Ya, ya, ya Pak. Saya sebenarnya agak tergelitik dengan si ISO 37001 yang Ya. YTTA tadi nih, Pak. YTT. Iya. YTT. Sebenarnya secara manajemen sistem sepertinya Kaneka nggak bakalan applicable ke ISO 37001. Tapi karena kita masih beberapa follow ikut ke corporate. Ya. Cuma yang menjadi agak menggelitik adalah misalnya Pak, kita tahu nih di beberapa lembaga badan kita nggak bisa nggak bisa menghilangkan budaya Kontrol, itu. nggak bisa kontrol. Ya, nggak bisa kontrol. Oke. Misalnya, oke nih kita nggak bisa kontrol. Ya udah deh, kita pakai vendor gitu. Nanti biar vendornya, yang penting vendor keluarin invoice, kita selesai. Itu kan sebenarnya ya kayak menyelamatkan diri sendiri, tapi tidak mendukung perubahan itu terjadi gitu. Pak, Gimana, kalau Pak? jawabannya itu simple. ISO 37001 itu bukan hanya menerapkan untuk internal, tapi juga stakeholder untuk sama-sama komitmen. Jadi kalau case yang tadi itu nambah minda dosa. Nah, Ya, seharusnya juga tidak seperti itu. Kalaupun pakai vendor, vendor itu membantu jalur track yang benar. Maksudnya gini Pak, kadang ada, kan kita kenal, kita pakai ordal, tapi ordal ada sisi positif, ada sisi negatif. yes. Ordal positif artinya kita punya relasi untuk sesuai jalur yang benar. Kalau kita nggak punya relasi, terkadang jalurnya udah salah dan melebar kemana-mana. Itu kan jadi lebih lama gitu loh Pak. Jadi penggunaan vendor atau konsultan, ya itu bukan untuk mempercepat fast track secara ilegal, tapi secara jalur yang benar supaya timeline-nya tetap dapat Dapat. sesuai SLA-nya regulatory government itu. Hai. Oke Pak, siap. Terima kasih banyak Pak Bayu. Thank you Terima Pak kasih. Saiful. Oke, next. Mungkin satu lagi ya pertanyaan ya Bapak Ibu karena waktu Ya. yang juga terbatas. Boleh satu lagi dari Pak Edi Susanto dari PT Great Giant Pineapple. Oh Izin ya, bertanya Pak, jika EUDR dinyatakan selaras dengan Rainforest Alliance, kenapa masih diperlukan penyesuaian tambahan? Iya, sebenarnya gini Bapak Ibu. Yang tadi saya bilang beberapa yang saya sebutkan ada ISCC, kemudian RSPO, FSC, kemudian Rainforest, itu add-on bisa dibilang, tambahannya untuk melengkapi EUDR. Jadi, tapi ya tergantung applicable atau enggak ya, industri sawit atau enggak gitu kan. Kalau bukan industri sawit ya enggak tiba-tiba bisa RSPO juga gitu. Tapi maksudnya keempat itu saling melengkapi untuk mencapai proses EUDR itu sendiri. Jadi bukan hanya sekadar penerapan rainforest cukup ya, karena memang komponen dari EUDR itu kalau Bapak Ibu breakdown, nanti silakan bisa kontak kami untuk lebih lanjutnya. Itu memang pemenuhannya cukup kompleks juga supaya kita bisa masuk pasar Uni Eropa tadi. Jadi gabungan dari beberapa standar sih, kurang lebih seperti itu jawabannya. Gitu? Ya. Ya, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu, pertanyaannya dicukupkan ya. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab. Mungkin WA kali nextnya, ya. iya boleh. Kalau nggak salah ya.
Iya, nanti atau kita bisa ketemu di next kesempatan. Ya, berharap Bapak Ibu, mungkin menutup dari saya juga, waktu yang terbatas, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan nanti di 2026 kita bisa banyak ketemu secara langsung ya, baik dengan tim Resistem yang lainnya atau spesifik dengan saya. Ya, Bapak Ibu, ya berharap kita bisa silaturahmi ya dengan proyek-proyek yang Bapak Ibu percayakan dengan Resistem. So, mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Terima kasih, Mbak Sarah. Ya, baik. Terima kasih Pak Bayu atas pemaparan dan sesi tanya jawabnya. Mungkin sebelumnya, setelah ini kita akan mengadakan kuis dan mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu yang belum terjawab pertanyaannya. Mungkin bisa melakukan bertanya kepada tim admin kami untuk selanjutnya training dengan kami dengan standar-standar yang tadi Pak Bayu sampaikan ya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya ada kuis. Seperti yang tadi Pak Bayu sudah bocorkan, kuis ini berupa follow, like, dan komen dari Instagram dan LinkedIn kami, PT Ray System Indonesia Group di LinkedIn dan Instagram, username kami di ray.system.indonesia.group. Untuk akun Instagram kami bisa di-scan di barcode ini, atau LinkedIn bisa di-scan di barcode ini, atau dicari di kolom pencarian LinkedIn PT Ray System Indonesia Group. Dan kami akan cek Bapak Ibu jika sudah follow, like, dan komen dengan komen yang terbaik akan kami beri merchandise yang beri merchandise yang terbaik bagi Bapak Ibu. Baik, mungkin ya, sambil menunggu Instagram pengumuman pemenang Instagram dan LinkedIn, mungkin kita bisa melanjutkan ke kuis selanjutnya ya Bapak Ibu. Untuk kuis selanjutnya ada eh, kuis ini Bapak Ibu boleh di-scan barcode-nya juga dan nantinya bisa mengisi nama Bapak Ibu dan perusahaan agar bisa diidentifikasi ya Bapak Ibu pengumumannya. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengubah namanya menjadi nama asli dan mungkin perusahaan agar dapat bisa diidentifikasi jika menjadi pemenang nomor 1, 2, dan 3 ya Bapak Ibu. Baik, mungkin sebentar lagi akan saya mulai sambil menunggu yang lain mengubah namanya. Saya mulai ya Bapak Ibu.
Baik, untuk pemenangnya, Bapak Ibu Wiwin, kemudian Bapak Ibu Luke, dan Bapak Ibu Puji. Boleh, mungkin tim kami akan mengirimkan eh, nomor kontak di kolom chat Zoom. Boleh untuk menghubungi tim kami agar dapat mengirimkan data diri Bapak Ibu. Kemudian untuk eh, kuis yang follow, like, comment Instagram dari tim, apakah sudah ada? Saya cek terlebih dahulu. Untuk yang Instagram di username nenengaprianti.10, apakah masih ada di ruangan ini? Baik, Ibu boleh boleh mengirimkan identitas diri ke kontak dari yang akan dikirimkan tim kami. Untuk materinya akan di-share ya, Bapak. Akan dikirimkan sebentar lagi oleh tim kami. Boleh, Mbak Anin, dikirimkan PDF-nya. Mungkin selanjutnya yang LinkedIn. Saya cek dulu untuk pemenang kuis follow, like, comment LinkedIn. Mungkin belum ada ya Bapak Ibu. Boleh di like, comment, dan follow dari LinkedIn kami agar bisa mendapatkan hadiah yang menarik ya Bapak Ibu. Saya tunggu sambil menunggu mungkin dari Instagram saja ya. Kalau untuk eh, username Aulia26, apakah masih ada di ruangan Zoom? Baik, mungkin Ibu Aulia boleh eh, menghubungi kontak admin di atas ya untuk identitas diri dan mengumumkan sebagai pemenang di Instagram. Berikut mungkin free webinar hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Untuk materi free webinar hari ini sudah dicantumkan, dilampirkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu, bisa di-download. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Mohon maaf pertanyaannya masih banyak yang belum dijawab oleh Pak Bayu tadi. Sampai jumpa di lain waktu. Mohon maaf atas kekurangannya. Have a good day Bapak Ibu. Terima kasih.